Dulu ayahmu pernah berjasa padaku, aku berjanji kepadanya, akan mewariskan jalan rencing kepadamu untuk pertahanan diri. Sekarang kamu sudah memahami bahwa inti dari ilmu bela diri ini adalah mementingkan kemanusiaan dan mengutamakan perasaan, yang tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang tercinta. Jika kamu mengikuti petunjuk ini, kamu tidak akan terkalahkan. Tetapi ingatlah, jangan biarkan rasa benci tumbuh di hatimu, karena jika itu terjadi, kamu akan terjerumus ke dalam jalan tanpa belas kasih. Sekarang, kamu sudah boleh turun gunung. Terima kasih banyak, Guru. Wanru, meskipun kamu seorang wanita, tapi seorang wanita juga bisa menjadi sosok yang hebat dan mandiri. Ayah, Ibu, aku pulang. Ayah, Ibu, Kakak, tolong izinkan aku mengikuti kalian pergi ke medan perang untuk menghadapi musuh dan membela negara. Aku tidak mau hanya diam di rumah menunggu waktu menikah. Hari pernikahanmu dengan keluarga Zhou sudah ditetapkan. Kamu sudah bisa dibilang setengah bagian dari keluarga Zhou. Jika kami membawamu mengambil risiko di medan perang, maka keluarga Zhou pasti tidak akan senang. Tunggulah sampai kami kembali membawa kemenangan. Ibu pasti akan menggelar pesta pernikahan yang megah untukmu. Ibu ingin kamu ingat, sekalipun nanti kamu sudah menjadi istri orang, kamu akan selamanya menjadi putri kesayangan ibu. Keluarga Lin telah setia mengabdi selama turun-temurun. Biblas. Seluruh anggota keluarga telah tiada di medan perang, dan hanya menyisakan satu orang putri, yaitu Lin Wanru. Sekarang diperintahkan agar Lin Wanru mewarisi seluruh harta kekayaan keluarga Lin. 100 peti perhiasan, 1000 keping perak sebagai hadiah, dan 10.000 hektar tanah subur. Ayah, Ibu, aku akan menuruti pesan terakhir kalian untuk menikah dengan Zhou Huan yang sudah dijodohkan sejak kecil. Semoga kalian bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun aku punya ilmu bela diri, tapi aku tidak bisa melindungi kalian. Mulai sekarang, aku akan menyembunyikan kekuatanku, fokus mengurus suami dan anak-anak, menjadi istri yang baik. Penghormatan pertama pada alam. Penghormatan kedua pada orang tua. Penghormatan antar suami istri. Upacara selesai. Keluarga Zhou kalian sudah kalah. Keluarga macam apa yang katanya ahli bela diri, katanya nomor 1 di Lingzhou. Tapi pada akhirnya, bukankah kalian kalah juga dari aku, Liang Sheng? Kedepannya, peringkat pertama di Lingzhou adalah milik keluarga Liangku, sedangkan kalian keluarga Zhou seterusnya harus tunduk di bawah perintah keluarga Liang. Jangan harap. Kami tidak kalah, dan kami tidak mungkin memohon ampun. Tua bangka, buat apa kamu kekuatan? Berdiri saja sudah tidak bisa, masih berani melawan? Siapa bilang aku tidak bisa berdiri? Aku beritahu padamu, selama aku masih bernapas, aku tidak akan pernah membiarkanmu menindas keluarga Zhou kami. Huayan, Aku beritahu kamu, keluarga Zhou kami tidak akan pernah mengaku kalah. Bahkan jika harus tiada di arena ini, kami akan tetap membela martabat keluarga Zhou kami. Baiklah, kalau memang begitu, maka akan aku ambil dari keluarga Zhou 3 nyawa ini. Xiaoqian, Ayah, Huayan. Aku tidak bisa membiarkan Huayan tiada begitu saja. Tidak bisa membiarkan keluarga Zhou hancur seperti ini. Lihatlah, isi rumah ini hanya orang tua dan penyakitan, sangat rapuh. Zhou Qingshan, tantangan bela diri ini, aku sudah menang. Apakah kamu menyerah atau tidak? Aku tidak akan menyerah. suamiku, menyerahlah saja. Lebih baik bertahan hidup sekarang. Daripada kehilangan segalanya, kamu bukan tandingannya. Diam kamu. Sebagai seorang wanita, memalukan sekali menangis seperti itu. Bahkan jika semua pria, keluarga Zhou tiada, kami akan tiada dengan penuh kehormatan. Jangan menangis lagi. Kalau tidak menangis sekarang, lalu kapan lagi? Semua pria di keluarga Zhou ini sudah kalah dariku. Sebelum waktu kalian habis, mendengar tangisan keluarga, bukankah itu sebuah penghiburan bagimu? Liang Sheng, orang seperti kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Akhir hidup, kamu tidak akan sempat melihatnya. Sekarang, biar aku menghabisimu. Liang Sheng, jangan sombong. Liang Sheng, jangan terlalu sombong. Sebagai menantu tertua keluarga Zhou, Lin Wanru, mari kita selesaikan ini. Hanya seorang wanita,
beraninya menghalangiku. Ini namanya mengantar nyawa. Aku pikir kamu punya kemampuan hebat. Ternyata hanya begini saja. Kamu wanita yang biasa berdiam di rumah. Mana mungkin punya kemampuan? Tidak disangka, keluarga Zhou ternyata punya ahli sehebat kamu. Keluarga Zhou sudah menang. Ayah, Berlututlah. Terimalah hukuman keluarga ini. Lin Wanru, apa kamu menyadari kesalahanmu? ayah, memangnya apa salahku? Mengapa ayah harus memberiku hukuman keluarga? Masih berani membantah? Apa kamu lupa aturan keluarga Zhou? Peraturan pertama, wanita hanya boleh mengurus suami dan anak di rumah, tidak boleh sembarangan tampil di depan umum, apalagi bermain pedang. Beraninya kamu menyembunyikan kemampuan bela dirimu. Saat kamu menikah ke keluarga Zhou ini, apa sebenarnya niat burukmu? Ini salah paham, ayah. Aku tidak bermaksud menyembunyikan hal ini. Aku berlatih bela diri. Hanya untuk menjaga diri saja. Aku tidak akan pernah menghabisi siapapun. Aku menikah ke keluarga Zhou. Juga karena amanat mendiang ayah, sama sekali tidak ada niat buruk. Cukup. Aku benar-benar tidak menyangka pasanganku yang setiap hari bersamaku ternyata begitu licik dan ingin pamer di depan laki-laki. Apa mungkin suatu hari nanti kamu juga akan melawanku? Huayan, bagaimana bisa kamu berpikiran seperti itu tentangku? Selama 10 tahun ini, aku telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas sebagai seorang istri, merawat seluruh keluarga, dan semua itu kamu saksikan sendiri. Kita bisa mengenal wajah seseorang tapi tidak hatinya, kakak ipar. Kau anggap apa kepercayaan yang telah keluarga Zhou berikan? Kau telah mempermainkan keluarga Zhou kami. Beraninya kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu bisa bela diri? Benar-benar ada niat buruk? Iya, aku mengakuinya. Menyembunyikan hal ini adalah kesalahanku. Tapi hari ini, jika bukan karena aku yang maju, maka keluarga Zhou pasti sudah dihabisi oleh Liang Sheng. Ayah, aku telah menyelamatkan keluarga Zhou. Kau masih berani sesumbar telah menyelamatkan keluarga Zhou kami. Apa keluarga Zhou butuh bantuan orang luar untuk menyelamatkannya? Seorang wanita sepertimu, berani-beraninya mewakili keluarga Zhou untuk bertarung. Sekarang seluruh Lingzhou tahu bahwa keluarga Zhou diselamatkan oleh seorang wanita. Wajah keluarga Zhou sudah benar-benar dipermalukan. Bagaimana kami bisa punya harga diri lagi? Aku juga bagian dari keluarga Zhou, meskipun aku hanya seorang wanita. Namun, aku telah mewakili keluarga Zhou dan mengalahkan Liang Sheng. Mana mungkin orang luar akan mengejek kita? Masih berani membela diri. Berikan hukuman keluarga. Baik. Apa kamu mau mengakui kesalahanmu? Aku tidak bersalah. Aku tidak akan mengaku. Lakukan dengan lebih kuat. Apa sebenarnya kamu mau mengakui kesalahanmu? Aku tidak akan mengaku. Baiklah, bernyali juga kamu. Karena kamu bersikeras tidak mau mengakui kesalahanmu, maka aku akan melumpuhkan ilmu bela dirimu. Jangan, ayah. Jangan. Belajar ilmu bela diri hanya untuk menjaga diri saja. Jika kekuatanku dipaksa hilang, maka keadaanku akan menjadi lebih buruk daripada orang biasa. Aku mohon, ayah. Berhenti bicara omong kosong. Huayan, cepat lumpuhkan ilmu bela dirinya. Huayan. Jangan, Huayan. Aku sudah berusaha sepenuh hati merawat keluarga Zhou selama 10 tahun dan juga melahirkan putra sulung. Keluarga Zhou untukmu, jika ilmu bela diriku dipaksa hilang, maka aku akan kehilangan 20 tahun umurku. Bahkan ada kemungkinan aku akan lumpuh. Aku mohon padamu, Huayan, jangan. Apa gunanya kamu memohon padaku sekarang? Jika tahu akan berakhir seperti ini, mengapa kamu melakukannya di awal? 20 tahun umur, ataupun lumpuh, itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan martabat keluarga Zhou. Semua ini adalah akibat ulahmu sendiri. Jangan, Huayan. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Zichen, dia masih sangat kecil. Lihatlah dia, lepaskanlah aku, ya. Jika kekuatanku dipaksa hilang, aku akan menjadi lumpuh. Lalu kelak bagaimana dia bisa merasa bangga dalam menjalani hidup? Aku mohon, Huayan. Aku bersalah. Masih punya muka kamu menyebut nama Zichen? Jika kamu memulainya, kelak jika Zichen sampai mencari wanita yang sama sepertimu, yang meremehkan peraturan keluarga Zhou, maka demi Zichen, aku harus melumpuhkanmu. Rasakan itu? Beraninya kamu mengabaikan peraturan keluarga Zhou, seolah tak ada artinya? Inilah akibat dari sikap sombongmu itu. Lin Wanru, apakah kamu sudah sadar akan kesalahanmu sekarang? Aku tidak bersalah. Aku tidak mengakuinya. Yang bersalah
adalah kalian semua. Kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu? Bawa dia dan buang dia ke gudang kayu. Baik, Ayah. Ziken, kamu datang menemui ibu, bukan begitu? Kamu bukan ibuku. Zichen, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku bukan ibumu? Kalau begitu tanyakanlah pada dirimu sendiri tentang apa yang telah kamu lakukan. Orang sepertimu yang terbiasa berbohong, apa hakmu untuk menjadi ibuku? Zichen, kamu sudah salah paham. Ibu tidak pernah berbohong tentang apapun selain menyembunyikan fakta bahwa ibu bisa bela diri. Aku tidak pernah mengucapkan kebohongan lain. Aku tidak salah paham. Asal kamu tahu, aku adalah cucu tertua keluarga Zhou. Kelak, aku akan menjadi pemimpin keluarga Zhou. Sedangkan kamu sebagai seorang wanita, bukan hanya belajar bela diri, tapi juga mencuri perhatian dari kepala keluarga. Ini sungguh mempermalukan nama baik keluarga Zhou kita. Zichen, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada ibumu? Memangnya perkataanku salah? Coba kamu lihat, di seluruh Lingzhou, adakah wanita lain yang belajar bela diri sepertimu? Kalian para wanita seharusnya tunduk dan patuh, melayani laki-laki, tidak boleh melawan kapanpun itu, karena ini ya adalah takdir seorang wanita. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang begitu tidak sopan dan memberontak? Siapa yang mengajarimu? Apa ini perlu orang lain mengajariku? Bukankah ini sesuatu yang setiap keturunan keluarga Zhou seharusnya ingat baik-baik? Wanita seperti dirimu yang tidak tahu malu, pasti juga tidak akan memedulikan aturan keluarga. Zichen, bagaimana bisa kamu berubah menjadi seperti sekarang? Aku merawatmu selama 10 tahun, menemanimu belajar membaca dan menulis, menjahit baju dan memasak untukmu, bahkan sampai belajar cara membuat kue favoritmu. Kamu, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku tidak sudi memakan kue buatan tanganmu itu. Tanganmu ini berani sekali memukul pria. Seharusnya dibuat lumpuh saja. Inikah anak yang sudah aku rawat dengan susah payah selama 10 tahun? Ingin menceraikanku? Bertahun-tahun ini, aku telah berjuang sekuat tenaga menjaga keluarga Zhou, mengurus segala keperluan rumah tangga, termasuk mas kawinku, yang telah menanggung seluruh pengeluaran keluarga Zhou, setiap keping demi keping harta berharga itu. Kembalikan semuanya kepadaku. Sebagai menantu keluarga Zhou, semua itu sudah menjadi kewajibanmu. Apa bicaramu itu masih masuk akal? Lin Wanru, kamu hanyalah wanita yang dicampakkan oleh kakakku. Hak apa yang kamu punya untuk mencoba tawar-menawar dengan kami di sini? Karena kamu sudah menikah ke dalam keluarga Zhou, maka harta mas kawinmu itu adalah milik keluarga kami dan tidak ada hubungannya lagi denganmu. Sebagai menantu tertua Zhou, kamu sudah tidak pantas lagi. Bawa surat cerai ini dan segera pergi dari keluarga Zhou. Apa kamu pikir aku benar-benar ingin menetap di keluarga Zhou ini? Kamu boleh mengusirku, tapi kembalikan mas kawinku. Dan nyawa yang pernah aku selamatkan, kembalikan semuanya padaku. Jika tidak, kita akan selesaikan masalah ini di pengadilan. Beraninya kamu. Jika kamu berani membocorkan urusan keluarga Zhou ini keluar, aku akan menghabisimu. Ini sungguh keterlaluan. Seorang wanita berani menantangku dan keluarga Zhou. Wanita hina yang tidak tahu diuntung ini masih punya muka untuk meminta mas kawin. Sebagai wanita yang sudah diceraikan, apa haknya? Jangan biarkan dia membawa pergi mas kawin itu. Jika tidak, bagaimana caramu akan meminang Nona Tang Jianing? Dulu, ketika menikahi Lin Wanru, mas kawin yang dia bawa ada 100 kotak perhiasan, 1000 keping perak, dan 10.000 hektar tanah subur. Selama bertahun-tahun, untuk membiayai keluarga Zhou dan perguruan bela diri, memang sudah menghabiskan banyak. Namun, sisanya masih sangat cukup untuk meminang Tang Jianing. Kudengar guru besar dari Tang Jianing itu adalah ahli bela diri nomor 1 di Lingzhou, sekaligus murid terakhir dari Mo Zixuan. Jika keluarga kita benar-benar bisa berbesanan dengannya, maka posisi perguruan bela diri, keluarga Zhou sebagai yang nomor 1 di seluruh Lingzhou, bukankah tak akan ada lagi yang bisa menggoyahkannya? Tenang saja, aku tidak akan pernah membiarkan wanita tak tahu malu itu membawa 1 sen pun dari mas kawin itu. Hanya saja, jika kita mengusirnya begitu saja, aku khawatir orang-orang akan menggunjingkan kita. Kita harus memikirkan sebuah cara yang sempurna untuk membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Itu sih mudah. Bagaimana jika Lin Wanru itu berperilaku tidak sopan dan melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan? Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang berani menggosipkan kita di belakang.
kamu datang ke sini? Ibu, aku salah. Aku kesini untuk minta maaf. Ibu, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Maafkanlah aku. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal itu kepadamu. Aku mohon. Zichen, di dunia ini, pria dan wanita itu setara. Apa yang bisa dilakukan pria, bisa juga dilakukan oleh wanita. Kamu tidak seharusnya memiliki prasangka besar terhadap wanita. Dunia ini terlahir dari bawah rok wanita, tapi tidak membiarkan wanita itu terbang bebas. Itu tidak adil. Kamu mengerti? Aku mengerti, Ibu. Cepatlah minum selagi hangat. Enak tidak, Ibu? Ya, enak. Lin Wanru, beraninya kamu berselingkuh? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Masih berani bertanya? Kamu ini wanita tak tahu malu? Berani berselingkuh dengan pelayan? Benar-benar tidak punya harga diri. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bahkan tidak mengenalnya. Tuan muda, tolong ampuni saya. Tuan muda, Hanya, Tuan, saya dan Nyonya Besar sudah lama saling mencintai. Saya tidak bisa menahan diri, lalu kami melakukannya. Menjauh dariku. Apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah saling mencintai denganmu? Jangan sembarangan menuduh orang. Buktinya sudah ada di depan mata. Apalagi yang ingin kau dalihkan? Lin Wanru, sungguh, tidak kusangka ternyata kamu itu wanita sampah. Apa kau tidak merasa bersalah pada kakakku? Keluarga Zouku sampai tertimpa masalah seperti ini. Sungguh aib bagi keluarga ini. Pukul dia. Ternyata masalahnya ada pada buburnya. Kalian keluarga Zhou semuanya adalah binatang berdarah dingin. Lin Wanru, perselingkuhan ini memiliki bukti yang kuat. Keluarga Zouku tidak bisa menerima tipe wanita yang tidak tahu malu sepertimu. Kamu harus pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Kalian keluarga Zhou, demi mas kawinku, seluruh anggota keluarga ini menjebakku. Aku mengutuk kalian keluarga Zhou agar mendapatkan balasan yang kejam. Masih berani membangkang? Alge, Pengantin telah tiba. Nyonya baru sudah mengatakannya, jika lampion hari ini kurang merah, maka dia akan membuat hukuman hingga lampion ini jadi lebih merah. Janing, kamu bisa menikah ke keluarga Zhou kami. Sungguh merupakan keberuntungan besar bagi keluarga Zhou kami. Keluarga Zhou kami, semuanya berharap agar kamu segera menikah masuk, agar bisa memberikan kebanggaan bagi keluarga Zhou kami. Benar sekali kakak ipar, kamu adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat. Bisa menikahi kamu benar-benar keberuntungan bagi kakakku. kalian berlebihan memujiku. Bisa menikah dengan kakak Huayan juga merupakan kebahagiaan terbesarku. Tidak, Jianing, kamu menikah denganku adalah suatu kehormatan bagiku, telah membuatmu merasa rendah diri. Kelak aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Zichen, kemari, dan panggil ibu. Ibu, Anak baik, kelak ibu akan sangat menyayangimu. Jianing, kedua orang ini adalah pelayan yang khusus ibu cari untukmu. Setelah ini, mereka yang akan melayani keperluan sehari-harimu. Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan apapun, hanya perlu dengan tenang menikmati hidup. Lalu untuk kekuasaan rumah tangga, ibu hari ini juga sekalian menyerahkannya padamu. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya rumah utama di keluarga Zhou kami. Terima kasih ibu. Buka kotaknya. Janing, ini adalah mahar yang ayah siapkan untukmu. Kamu harus menyimpannya baik-baik. Ini adalah peninggalan dari ibuku untukku. Kalian tidak berhak menyentuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa dia ada di sini? Kenapa belum ada yang melemparkannya keluar? Ini gelang peninggalan ibuku. Kembalikan padaku. Lin Wanru, siapa yang mengizinkanmu ada di sini? Ternyata kamu masih bisa bergerak. Kemari semua, buat dia menderita hingga tidak bisa bergerak lagi. Lin Wanru, di seluruh Lingzhou, siapa yang tidak tahu kalau kamu hanyalah wanita penggoda yang tak tahu malu. Benar-benar pembawa sial. Cepat pergi dari sini. Kembalikan barang peninggalan ibuku kepadaku. Kamu menginginkannya? Kalau begitu, kemarilah. Barang sial, beraninya menyentuhku, aku akan menghancurkannya sekarang. Jangan. Ibu ingin kamu ingat,
Meskipun kelak kamu menjadi istri orang, kamu akan tetap menjadi putri baik bagi ibu. Dulu, saat aku menikah ke dalam keluarga Zhou, aku dihina sebagai orang yang tak punya keturunan. Zhou Qingshan tidak sudi menerima hormatku. Bahkan Zhou Huan juga merasa aku menikah karena mengincar harta. Kemari dan lepaskan sepatuku. Berlutut. Aku menyuruhmu berlutut. Memintaku berlutut di aula leluhur, menghafal aturan keluarga berulang kali. Baca lebih keras. Tapi pada akhirnya, kalian memanfaatkanku, lalu membuangku begitu saja. Tapi, jangan lupa, keluarga Lin saya pernah berjasa pada kalian. Itulah sebabnya kalian datang memohon pernikahan ini pada keluarga Lin saya. Sekarang, berbuat seperti ini, apakah kalian tidak takut akan hukum karma? Jangan banyak bicara. Dasar wanita hina, kemari kalian buat perhitungan dengannya. Baiklah, karena kalian begitu tidak berperasaan, aku hanya bisa memutus segala perasaan. Beralih mempelajari metode Dao tanpa perasaan, aku akan membalas semua penderitaan yang kalian berikan kepadaku. Semuanya kepada kalian. Gawat, jalur kultivasi manusia Wanru berubah. 6 dari 7 emosinya telah sirna. Emosi terakhir pun hilang. Wanru memaksa pemulihan secara terbalik. Dia telah jatuh ke dalam jalan tanpa belas kasih. Ada yang salah, bukankah ilmu bela dirimu sudah hilang? Mengapa kamu masih bisa menggunakan bela diri? Bahkan kekuatanmu menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, urat tangan dan kakimu semuanya sudah terputus. Meskipun mendatangkan tabib sakti pun tidak akan bisa menyembuhkannya. Bagaimana caramu bisa sembuh? Wanita kejam, apa yang dikatakan Xiaoqian itu benar? Apakah selama ini kamu di belakang kami sudah mempelajari aliran sesat? Keluarga Zhou kami adalah keluarga terhormat di Lingzhou. Mana mungkin membiarkan ada orang yang mempelajari aliran sesat? Aku dengan keluarga Zhou kalian sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Keluarga-keluarga Zhou kalian ini hanyalah sekumpulan iblis pemakan manusia. Aku, Lin Wanru, tidak butuh kalian. Ya Tuhan, dosa apa yang telah dilakukan keluarga-keluarga Zhou kami? Sampai membuatmu tidak senang, dan membuat kami harus berurusan dengan wanita yang mengutuk keluarga Zhou kami dan mempelajari ilmu hitam ini. Benar, keluarga Zhou kami memiliki reputasi baik selama ratusan tahun. Untungnya, Huayan sudah menceraikan wanita kejam ini. Jika tidak, keluarga Zhou kami nanti mau ditaruh di mana mukanya di depan seluruh warga Lingzhou? Kamu ini, bertahun-tahun aku menjadi suamimu, ternyata aku tidak tahu bahwa kamu mempelajari aliran sesat. Jika keluarga Zhou kami tahu dari awal bahwa kamu orang yang seperti ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menikahimu. Tepat sekali, keluarga-keluarga Zhou kami saat itu melihat seluruh anggota keluarga Linmu sudah tiada, makanya membiarkan kakakku menikahimu. Tidak disangka kamu membohongi keluarga Zhou kami selama bertahun-tahun. Hari ini kamu harus menjelaskannya secara tuntas, apalagi yang sebenarnya kamu sembunyikan dari keluarga Zhou kami. Kamu benar-benar sangat mengerikan. Aku sudah tahu bahwa kamu punya niat buruk terhadap keluarga Zhou kami. Benar-benar licik. Kalian pria keluarga Zhou tidak mampu menghadapi Liang Sheng. Akulah yang berjuang keras menyelamatkan kalian. Kamu mau mengakuinya? Atau tidak? Wanita buangan ini, beraninya, di hadapan Tang Jianing membahas hal memalukan seperti ini. Kapan hal itu terjadi? Kenapa saya Zhou Qingshan tidak mengetahuinya? Walaupun Liang Sheng itu sangat kuat, tapi saya, keluarga Zhou, juga bukan orang yang tidak berguna. Kapan giliran wanita kecil sepertimu yang menyelamatkan? Kamu jelas sedang bicara omong kosong, dan merusak nama baik keluarga Zhou saya. Jadi kamu tidak mau mengakuinya? Lin Wanru, sejak kapan keluarga Zhou mendidikmu seperti ini? Kapan aturan keluarga Zhou saya membiarkanmu memfitnah keluarga Zhou? Kalau tahu dari awal kalian adalah sekelompok orang yang tidak tahu berbalas budi, seharusnya dulu aku tidak usah menyelamatkan kalian. Kalian semua seharusnya dibiarkan tiada di tangan Liang Sheng. Kamu, beraninya kamu menyumpahi seluruh keluarga Zhou saya. Kenapa aku harus takut? Nyawa kalian adalah pemberian dariku. Karena sekarang kalian begitu tidak tahu terima kasih, maka aku akan mengambil kembali nyawa kalian yang hina itu. Bagaimana jika menggunakan jurus Liang Sheng? Bagaimana menurut kalian? Dasar wanita kejam. Apa sekarang di matamu sudah tidak ada rasa hormat pada yang lebih tua? Jurus terakhir dari Liang Sheng, apa namanya tadi? Sepertinya adalah tinju tanpa bayangan. Jurus ini tampaknya bisa membuat jantung seseorang hancur berkeping-keping.
Ayah, Lin Wanru, kamu berani menyakiti ayahku? Hari ini, aku akan menghabisimu. Hanya bermodal dirimu yang sampah ini, Zhou Huan. Sekarang giliranmu. Aku berada di sisimu. Berkorban menemanimu selama 10 tahun. Kamu berpura-pura tidak melihatnya, malah mengusirku begitu saja. Bahkan masih menggunakan mas kawinku untuk menikahi orang baru. Itu adalah kesalahanmu sendiri. Kamu keluar tanpa membawa apapun, itu sudah seharusnya. Mas kawinmu memang seharusnya tertinggal di keluarga Zhou untuk menebus dosamu. Orang yang harus menebus dosa itu adalah kamu. Kamu menghancurkan kepalaku, melumpuhkan ilmu bela diriku. Sekarang aku akan mengembalikan semuanya padamu. Kamu berani? Lin Wanru, kamu berani bertindak pada suamimu sendiri? Benar juga, seharusnya bukan aku sendiri yang bertindak. Itu hanya akan mengotori tanganku. Lin Wanru, dasar wanita tak tahu malu, hentikan. Lin Wanru, hentikan. Lin Wanru, bagus kalau kamu sadar. Jika kamu berani melanjutkannya lagi, aku akan... Kakak. Terlalu banyak omong kosong. Zhou Huan, ini adalah hutangmu pada Lin Wanru. Lin Wanru, kakakmu jangan mendekat. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menghabisimu. Zhou Xiaoqian, sejak aku menikah ke keluarga Zhou, kapan kamu pernah menganggapku sebagai kakak iparmu? Setiap hari menyuruhku sesuka hatimu, bahkan masih ingin menggunakan mas kawinku untuk pernikahanmu sendiri. Aku tidak akan pernah lupa sampai hari ini. Saat kamu menggunakan alat penjepit jari untuk menghukumku secara brutal, raut wajahmu saat itu. Masih berani-beraninya kamu bicara begitu? Jika bukan karena kesalahanmu, mana mungkin aku memberimu hukuman keluarga? Pandai sekali kamu melemparkan tanggung jawab. Karena sudah begitu, maka aku akan melumpuhkan kedua tanganmu. Zhao Chunju, sekarang giliranmu. Kamu, dasar wanita kejam. Tidak peduli apapun yang kamu katakan, aku tetap mantan bibimu. Kamu tidak boleh mengabaikan aturan keluarga Zhou dan bertindak kasar padaku. Aturan keluarga, isi kepalamu. Hanya ada aturan keluarga. Bukan hanya kamu saja yang menganggap aturan itu sangat suci. Tapi di hari kedua setelah aku menikah ke sini, kamu langsung menyuruhku menyalinnya. Jika demikian, maka bawalah aturan keluargamu itu seumur hidupmu. Lin Wanru, beraninya kamu tidak menghargai kedudukan orang tua dan mempermalukan seluruh keluarga Zhou kami seperti ini. Benar sekali. Orang seperti kamu memang layak untuk dicampakkan oleh Huayan. Seharusnya kamu seumur hidup dalam kesendirian tanpa sandaran. Karena kamu sudah menikah ke keluarga Zhou, maka kamu juga termasuk bagian dari keluarga ini. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Biar ku beritahu ya. Hubunganku dengan ahli bela diri nomor 1 di Linzhou yaitu Mo Zixuan sangatlah dekat. Dia adalah guru dari guruku. Kalau kamu berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Sekarang, bahkan jika kamu memanggil Buddha sekalipun, semua itu tidak ada gunanya. Karena sepasang tanganmu ini sangat suka menghancurkan barang, maka aku akan buat tanganmu ini tak berdaya. Tanganku. Lin Wanru, sebelum orang tuamu tiada, mereka menitipkanmu pada keluarga Zhou kami. Kami tidak keberatan menerimamu yang sebatang kara dan menjadikanmu menantu di rumah ini. Ternyata kamu memperlakukan kami seperti ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah pada para leluhur keluarga Zhou dan keluarga Lin? Sungguh malapetaka. Lin Wanru, dasar kamu manusia sampah. Lin Wanru, semoga hidupmu berakhir menderita. Ini baru pertama kalinya aku melihat kalian para keluarga Zhou begitu bersatu. Jika demikian, aku akan mengirim kalian semua pergi bersama, agar kalian di jalan Huangquan sana bisa memiliki teman. Jika kamu menghabisi kami semua, keluarga Zhou ini, saat tiba di alam baka dan bertemu para leluhur keluarga Lin, aku akan melaporkan segala perbuatanmu, hingga kamu tak punya muka lagi untuk menghadapi mereka. Kalianlah yang mengkhianatiku lebih dulu, laporkan saja sesuka kalian, setelah aku tiada nanti, aku sendiri yang akan memohon ampun pada mereka. Aku tidak ingin tiada. Apakah ibu benar-benar ingin setega ini? Aku tidak boleh membiarkan sikap sempit ibu menghancurkan keluarga ini. Ibu jangan sakiti kami. Apakah ibu bahkan tidak peduli padaku? Aku ini anak kandungmu sendiri. Demi aku, tolong jangan sakiti keluarga Zhou ya. Aku mohon padamu. Zhou Ziken, sejak kamu lahir, aku sudah melakukan segalanya untuk melindungimu, menjagamu dengan sepenuh hati, bagaikan menjaga permata yang sangat berharga. Tapi kamu malah merasa semua yang keluarga Zhou lakukan padaku adalah hal yang benar. Kamu sama sekali tidak layak menjadi putraku. Kamu yang tidak layak menjadi ibuku. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia memulihkan seni bela dirinya, tetapi sangat jelas, napasnya saat ini sedang tidak beraturan. Selama aku terus memprovokasinya, dia pasti akan kehilangan kendali, amarahnya akan berbalik menyerang dirinya sendiri.
Lin Wanru, kalau berani, habisi aku sekarang juga, agar bisa menyusul keluarga Linmu. Saat aku bertemu ayahmu Lin Hai, aku pasti akan bertanya langsung pada keadanya, apakah pada hari itu, arak yang kukirimkan untuknya terasa nikmat? Kamu, apa yang kamu katakan? Karena semuanya sudah seperti ini, aku tidak takut memberitahumu. Keluarga Lin yang katanya setia itu, semua berkat keluarga Zouku yang telah melenyapkan mereka semua. Sayang, keluarga kita sejak perang terjadi selama setengah tahun ini, sama sekali tidak memiliki pemasukan. Kita terus menghabiskan tabungan tanpa bekerja, sebanyak apapun uang yang kita miliki pasti akan habis pada waktunya. Saat ini kita berada dalam masa perang, untuk saat ini sangat sulit untuk menghasilkan uang. Jika terus begini, seluruh keluarga Zhou bisa mati kelaparan. Ah, benar juga. Bukankah keluarga Lin bertanggung jawab di garis depan? Bagaimana jika kita mengambil denah militer mereka dan menjualnya ke bangsa asing? Kita tidak perlu khawatir lagi soal uang. Setelah itu, aku akan menikahi Lin Wanru lagi, lalu menguasai seluruh harta kekayaan keluarganya. Sekali melangkah jangan pernah berhenti. Mari kita lakukan itu. Besok aku akan menemui Olin untuk minum. Setelah dia mabuk, aku akan mencuri denah militernya. Kamu, dasar kamu pengkhianat yang tidak tahu balas budi. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Benar-benar menakutiku. Untunglah ibu pingsan. Jika tidak, hari ini keluarga Zhou sepertinya akan benar-benar tamat. Aku sungguh tidak mengerti. Dia hanya seorang wanita. Mengapa dia ingin melawan seluruh keluarga Zhou? Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan baik ini, langsung saja kita buat perhitungan dengan monster ini agar dia tiada, daripada saat dia bangun nanti, keluarga Zhou kita akan hancur. Buaya, Benar. kamu kelak adalah pilar harapan bagi keluarga Zhou. Dia itu mantan istrimu, cepat lakukan. Ayah, barusan saja, jari-jari adik kedua sudah ditebas oleh wanita gila ini. Biarkan adik kedua sekarang yang menghabisinya, baru bisa meluaskan dendam di hati. Bukan begitu, kakak. Tangan saya sekarang sudah begini kondisinya. Saya bahkan tidak bisa memegang pisau. Mana mungkin saya bisa melenyapkannya. Aduh, ibu Lin Wanru ini telah melanggar aturan keluarga-keluarga Zhou kita. Segera habisi dia, demi membersihkan nama baik keluarga. Tapi kalau dia tiba-tiba bangun, bukankah aku yang akan celaka? Jika membiarkannya pergi begitu saja, bukankah itu terlalu enak untuknya? Lempar dia ke gudang kayu dulu. Urusan pernikahan rumah ini selesai dulu baru kita urus. Benar. Jangan sampai ada yang lihat. Cepat. Hei, apakah ada urusan sesuatu? Saya adalah teman Lin Wanru, hanya sedang lewat sini dan sengaja mampir untuk melihatnya. Lin Wanru? Lin Wanru sudah berpisah dengan kakak saya. Dia sudah lama meninggalkan keluarga Zhou. Sekarang kami sedang mengadakan pernikahan untuk kakak saya. Ada bekas noda merah di lantai. Mereka semua mengalami luka, namun masih berpura-pura melangsungkan pernikahan. Sudah jelas ini untuk menyembunyikan kebenaran. Wanru pasti masih berada di keluarga Zhou. Karena ini sudah begini, kalau begitu aku akan pergi dulu. Maafkan saya untuk hari ini karena sudah mengganggu. Kudoakan kalian berdua pasangan baru. Semoga bahagia selamanya. Kita tidak bisa menundanya lagi. Ayo maju bersama. Pergi ke gudang kayu dan wanita itu. Habisi saja dia, biar tidak menimbulkan masalah nanti. Cepat pergi. Benar saja ada yang mencurigakan. Jangan-jangan Wanru ada di dalam sana? Aneh sekali. Padahal wanita ini jelas-jelas dikurung di sini. Kenapa tiba-tiba bisa menghilang begitu saja? Tidak mungkin, tadi dia jelas-jelas pingsan. Lagi pula kita sudah mengunci pintu belakang gudang kayu ini. Dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Pasti masih ada di dalam gudang kayu. Ayo cari. Ibu ada di mana? Ibu, cepatlah keluar. Cener akan membawa ibu untuk mengobati luka. Hei, kakak. Dia tidak mungkin akan kembali lagi kan untuk membalas dendam pada kita, wanita jahat tak tahu malu ini. Berani sekali dia melarikan diri. Sudahlah, sekarang keluarga Lin sudah tidak ada. Biarpun dia berhasil keluar, dia akan langsung habis dimakan anjing liar di luar sana. Kalau dia benar-benar tewas di luar sana, itu memang sudah sepantasnya. Kemana sebenarnya Wanru pergi? Wanru. Wanru. Guru, maafkan saya. Saya sudah melepaskan metode tahu kemanusiaan dan beralih mempelajari jalan tanpa belas kasih. Wanru, aku tahu ilmu bela dirimu telah hilang seluruhnya, dan kamu terpaksa baru mulai mempelajari jalan tanpa belas kasih.
Namun perlu kamu ketahui, karena kamu beralih secara mendadak, apa yang kamu pelajari itu bukan cara yang benar. Sekarang, ada dua aliran energi yang bergejolak di dalam tubuhmu, sewaktu-waktu bisa membuatmu tiada. Jadi begitu ceritanya. Pantas saja aku tiba-tiba pingsan. Guru, mohon ajarkan saya kultivasi metode Dao tanpa perasaan. Tidak boleh. Sesaat sebelum orang tuamu tiada, mereka berpesan padaku memintaku untuk menjagamu baik-baik dan mengajarkanmu cara mempelajari jalan ranking. Aku tidak bisa mengabaikan amanah dari orang tuamu, terlebih lagi, untuk menyelamatkan nyawamu, kamu harus mengulang latihan jalan ranking. Guru, keluarga Zhou telah menghabisi seluruh keluarga Lin, merebut maharku, dan mengusirku dari rumah. Dendamku terhadap keluarga Zhou tidak akan pernah padam. Metode tahu kemanusiaan tidak bisa menyakiti orang yang sangat dicintai. Guru, saya tidak mau mempelajari metode tahu kemanusiaan. Mohon ajarkan saya metode Dao tanpa perasaan, agar saya bisa menuntut balas untuk keluarga Lin. Tidak bisa. Guru, saya mohon. Guru, saya memohon pada Anda. Saya sangat memohon. Ajarkan saya kultivasi metode Dao tanpa perasaan. Guru, mohon dengan sangat ajarkan saya. Di kehidupan ini orang tua sudah tiada, bahkan putra kandungku sendiri pun sudah berpaling dariku. Sekarang, balas dendam adalah satu-satunya tujuanku. Guru, mohon ajarkan saya. Guru? Guru? Wanru, sekali mempelajari jalan tanpa belas kasih, kamu harus membuang semua perasaan cinta, dan kamu harus menyelesaikannya. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, jika tidak tubuhmu akan hancur dan kamu akan tewas. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik, dan tidak akan menyesal? Guru, saya tidak akan pernah menyesal. Baiklah. Jalan tanpa belas kasih, menyingkirkan 7 emosi, memutus 6 keinginan, tidak terlalu gembira karena harta, tidak terlalu bersedih karena diri sendiri. Itulah jalan dalam melatih hati. Jika hati tidak teguh, maka jalan sejati tak akan muncul. Jika keinginan tidak dihancurkan, maka jalan itu tidak akan ada. Berkultivasi adalah tentang mengolah hati. Wanru, langkah pertama mempelajari jalan tanpa belas kasih adalah melupakan identitas dirimu dan melupakan semua kebencianmu. Kamu harus melepaskan dendam pribadimu dengan keluarga Zhou. Jika tidak, kamu selamanya tidak akan bisa mempelajari jalan tanpa belas kasih. Seluruh keluarga, tidak ada satupun yang tersisa atas hutang darah yang sangat mendalam itu. Bagaimana mungkin bisa dilepaskan begitu saja? Lin Wanru, jawab aku. Apakah kamu mengerti? Saya akan mematuhi ajaran guru. Benar? Zhou Qingshan, Zhou Huaan, Zhou Shaoqian, Zhao Chunju, Tang Jianing telah membuat seluruh keluarga Lin hancur. Membohongi diriku sendiri, menikah sendirian ke keluarga Zhou, menghinaku dan mempermalukanku. Aku pasti akan menuntut balas untuk keluarga Lin. Wanru, bangunlah untuk sarapan. Lin Wanru, cepat bangun. Lin Wanru, beritahu aku, benda apa ini? Sudah kubilang, untuk melatih jalan tanpa belas kasih agar bisa melepaskan perasaan, kamu harus melepaskan dendam. Tapi kamu malah menyalin daftar keluarga Zhou setiap malam. Aku tidak bisa melupakan dendam ini sepenuhnya. Dia, keluarga Zhou, menyebabkan seluruh keluarga Lin tiada dengan mengenaskan di medan perang. Dendam yang begitu mendalam ini, mana mungkin bisa aku lupakan? Setiap kali aku berlatih bela diri, aku selalu berpikir untuk membuat sekelompok bajingan dari keluarga Zhou itu hancur berkeping-keping. Sekali kamu mempelajari jalan tanpa belas kasih, kamu harus melepaskan semua kebencian, tanpa perasaan, tanpa benci, baru bisa menguasai jalan tanpa belas kasih. Jika tidak, tubuhmu akan hancur dan tiada. Karena kamu tidak bisa melepaskan dendam, maka berhentilah melatih jalan tanpa belas kasih. Jangan, guru. Tak ada gunanya bicara lagi. Karena kamu tidak bisa melepaskannya, aku juga tidak bisa melindungi nyawamu. Hanya kamu anggota keluarga Lin yang tersisa. Aku tidak bisa hanya berdiam diri melihat garis keturunan keluarga Lin terputus. Guru, aku salah. Mohon ajarkan aku metode Dao. Guru. Wanru, dasar gadis bodoh, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun. Guru, aku sudah mengerti.
Mulai hari ini, aku akan melepaskan kebencian ini, melupakan identitasku. Aku harus menguasai metode Dao tanpa perasaan. Kumohon kepada Anda untuk terus mengajariku. Hancurkan yang lama untuk membangun yang baru? Aku harap kamu memahaminya. Jelas-jelas jurus yang kita gunakan sama. Bagaimana mungkin kamu bisa jauh lebih kuat dariku? Bagaimana ini mungkin? Guru, metode Dao tanpa perasaan yang telah kupahami sudah lama melampauimu. Ingin melatih ilmu tiada ampun yang sesungguhnya bukan berarti tidak ada kebencian di dalam hati. Sebaliknya, hanya dengan kebencian baru bisa mencapai keadaan yang benar-benar kejam. Aku adalah Lin Wanru. Aku akan membalaskan dendam seluruh keluarga Lin milikku. Zhou Qingshan, Zhou Shaoqian, Zhou Huan, Zhou Chunju, Tang Jianing, bersiaplah menyambut neraka kalian. Aku akan membalas semua rasa sakit yang telah kalian berikan pada keluarga Lin milikku. Akan ku kembalikan semuanya. Selamat ulang tahun yang ke-60 Ayah, semoga panjang umur senantiasa, dan selalu diberikan kesehatan. Semoga kepala keluarga Zhou diberkati kebahagiaan seluas Samudra Timur, dan panjang umur sepanjang Gunung Selatan. Ayah, menantumu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60. Semoga setiap tahun membawa keberuntungan dan umur panjang, semoga berkah dan kedamaian selalu menyertai kita. Kamu sudah hamil 3 bulan? Huayan, cepat bantu Jianing duduk, hati-hati jangan sampai bayinya terluka. Jianing, kamu sekarang ini adalah pahlawan besar keluarga Zhou kami. Anak sial yang dilahirkan Lin Wanru itu sudah dibuang, jadi kamu sekarang bisa merasa sangat lega. Tidak akan ada lagi orang yang akan mengganggu pandanganmu. Benar sekali. Kedepannya, dia akan menjadi putra sulung keluarga Zhou kami. Semua aset keluarga Zhou akan menjadi miliknya. Sedangkan si Zhou Zichen itu, jangan harap dia bisa kembali ke Lingzhou. Zhou Qingshan, lonceng kematian besar ini adalah kado ulang tahun yang sudah kupilih dengan teliti untukmu. Apa kamu menyukainya? Beraninya kamu menyumpahi orang tua ini, aku akan menghabisimu. Beraninya, kamu mengutuk orang tua sepertiku. Kamu ingin kuhabisi? Lin Wanru, bukankah kamu seharusnya sudah tiada? Kenapa kamu masih hidup? Aku sudah tiada. Bukankah saat ini aku sedang berdiri tegak di sini? Lagi pula, musuh yang menghabisi seluruh keluargaku masih hidup dengan tenang di sini. Mana mungkin aku rela pergi begitu saja? Cui, apa maksudmu dengan tiada? Hari ini adalah hari ulang tahun suami saya yang ke-60, hari yang sangat luar biasa. Berhentilah membicarakan hal-hal sial di sini. Apa sebenarnya maumu hari ini? Kamu tahu jelas bahwa hari ini adalah ulang tahunku? Beraninya kamu memakai bunga duka cita, kamu benar-benar ingin aku buat perhitungan. Zhou Qingshan, apa kamu sudah lupa? Hari ini bukan hanya hari ulang tahunmu, tapi juga hari peringatan kematian seluruh pahlawan keluarga Lin. Bunga duka ini dikenakan untuk para pejuang dari keluarga Lin yang tiada dengan tragis di medan perang. Apa kamu sudah tidak waras? Kalau mau mengenang mereka dengan bunga duka, kenakanlah di depan makam mereka. Mengapa harus datang ke kediaman Zhou kami hanya untuk mencari kesialan? Kalian benar-benar pintar berpura-pura tidak bersalah. Bunga duka ini seharusnya dikenakan di depan musuh yang sudah menghabisi seluruh anggota keluarga Lin, agar mereka bisa merenungi dosanya. Bukankah begitu, Tuan Tua Zhou? Kalau begitu carilah pihak asing. Apa urusannya dengan keluarga Zhou kami? Dulu seluruh kota Lingzhou pun tahu bahwa keluarga Lin dihabisi oleh pihak asing di medan peperangan. Masih berani berbohong di hadapanku? Jelas-jelas kalianlah kriminal yang sesungguhnya. Wanita kurang ajar ini, bagaimana bisa dia tahu kalau keluargaku yang menyingkirkan keluarga Lin?
Apa yang sedang kamu bicarakan omong kosong? Cepat enyah dari sini. Jangan membuat keributan di sini. Tidak menyangka nyawa wanita ini sangat kuat, ternyata dia belum tiada. Tahu begitu tidak seharusnya aku menceritakan masalah ini. Lin Wanru, siapa yang mengizinkanmu datang ke kediaman keluarga Zhou kami? Bahkan berani melempar tuduhan palsu sebesar ini? Cepat enyah. Kalian benar-benar tak tahu malu. Tahun itu, jelas sekali kalian yang telah menjual cetak biru militer keluarga Lin kepada bangsa asing. Apa kalian sudah melupakannya? Karena kamu sudah mengetahuinya, maka aku tidak perlu lagi menyembunyikannya darimu. Aku bisa memberitahumu, jika dulu aku bisa melenyapkan ayahmu, melenyapkan seluruh keluarga Lin. Menghadapi wanita sepertimu hanyalah masalah sepele bagi kami. Jika kamu tidak ingin cepat menyusul mereka, segeralah enyah dari sini. Tahun itu, seluruh keluarga-keluarga Linmu telah tiada tepat di hadapan kami. Sungguh keadaan yang sangat mengenaskan. Dan juga ayahmu yang sangat bodoh itu, Lin Hai, aku memotong urat tangan dan urat kakinya hingga seluruh ilmu bela dirinya musnah. Lalu ibumu Lian itu disiksa secara keji oleh para tentara asing. Dia sangat menderita dan dihina. Saat dia pergi selamanya, di dalam perutnya masih ada adik laki-laki dan perempuanmu. Mengenai kakak tertuamu Lin Feng, dia dihabisi oleh anjing hidup-hidup. Dan kakak keduamu Lin Yun kan, dia digantung sampai mati di atas tembok kota. Ada juga kakak ketigamu Lin Yu, itu baru namanya sangat mengenaskan. Dia tewas karena ribuan anak panah menembus jantungnya. Hahaha. Sebelum mereka semua tiada, mereka masih belum bisa merelakanmu. Mulut mereka terus saja memanggil namamu. Kamu dengar itu? Lebih baik kamu segera enyah, atau kami akan membuatmu berakhir jauh lebih menyedihkan dari mereka. Enyah. Apa kalian pikir aku masih tetap Lin Wanru yang dulu itu? Hari ini, aku akan membasmi seluruh klan keluarga Zhou kalian demi membalas keluarga-keluarga Linku dan nyawa para prajurit tak berdosa itu. Aku akan menghabisi kalian untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak tahu malu. Kalau begitu hari ini aku akan menghabisimu agar bisa berkumpul dengan para pecundang dari keluarga Lin itu. Ini. Beraninya Lin Wanru melukai ayahku, Xiao Qian. Mari kita maju bersama. Hari ini kita akan buat perhitungan dengannya di sini. Karena kalian sekeluarga-keluarga Zhou tidak memiliki rasa penyesalan sedikit pun, maka hari ini kalian semua harus tiada di sini. Tidak disangka, ternyata wanita buangan ini telah menjadi semakin kuat. Kakak ipar, masalah bertahun-tahun yang lalu itu tidak ada hubungannya denganku. Ayah dan kakak sulungkulah yang menyuruhku melakukan hal itu. Aku bahkan belum menikah dan punya anak, biarkanlah hidupku ini bisa terasa lengkap. Ah, kakak ipar. Dasar anak durhaka, demi bebas dari tuduhan. Kamu bicara penuh kebohongan. Bagaimana bisa keluarga-keluarga Zhou melahirkan orang sebodoh dirimu? Benar sekali. Saat itu ayah sedang minum-minum bersama Jenderal Lin. Kamulah yang mencuri peta militer itu. Dan kamu juga yang mengirimnya ke bangsa asing. Wanru, kamu dengar sendiri kan? Semua ini adalah perbuatan para laki-laki ini. Saya hanyalah seorang wanita yang terkurung di dalam rumah besar. Saya tidak pernah pergi ke keluarga Lin, hal-hal ini. Semua tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Dasar wanita kejam. Semua ide ini berasal darimu. Apa maksudmu dengan bilang tidak ada hubungannya? Benar, jelas-jelas kamu yang bilang kalau keuangan keluarga kita sudah tidak sanggup mendukung gaya hidup lama kita lagi. Kamu yang memberi ide itu dan menyuruh kami mengambil jalan pintas ini. Benar sekali, Wanru. Jika bukan karena wanita tak tahu malu itu yang memberikan ide buruk itu, mana mungkin kami menghabisi Jenderal Lin? Jadi kalau menurutmu begitu, saat itu dokumen militer dikirimkan oleh Zhou Xiaoqian dan ide rendah itu berasal dari wanita rumah tangga yang hanya tahu aturan keluarga yang kaku itu. Lalu siapa yang mengajak ayahku pergi minum? Siapa yang memasukkan obat ke minuman ayahku? Itu dia. Dia yang memasukkan obatnya sebelum aku menemui Jenderal Lin. Dia sudah menaruh obat itu. Bukan aku yang melakukannya. Aku berteman sangat baik dengan Jenderal Lin. Mana mungkin aku mencelakainya? Omong kosong. Kamulah yang memasukkan obat saat Jenderal Lin lengah. Lalu, apa hubungannya denganku? Cui, aku ini ayahmu. Apa di matamu masih ada aku sebagai ayahmu? Apakah kamu tidak punya tata krama dan etika lagi? Wanru, kamu sudah melihat dan mendengarnya sendiri. Masalah ini, terlepas dari siapa yang melakukannya, ini urusan keluarga. Keluarga Zhou sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Apalagi saat itu aku belum menikah dengan keluarga-keluarga Zhou, jadi tolong biarkan aku pergi. Jianing, bagaimana mungkin kamu bicara seperti itu? Kejadian bertahun-tahun yang lalu itu meskipun kamu tidak terlibat langsung, tapi jangan lupa, kekayaan dan kemewahan selama ini datang dari mana? Setelah Lin Wanru tiada, mas kawin dan harta peninggalan keluarga Lin itu semuanya kamu yang menghabiskannya? Kamu bicara sembarangan, aku tidak melakukannya. Benar-benar sebuah drama pertikaian yang sangat seru. Dahulu aku dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan orang-orang seperti kalian? Karena kalian tidak mau mengakuinya, maka hari ini kalian semua harus tamat. Wanru, kami sudah sadar kalau kami salah. Tolong jangan bertindak gegabah. Wanru, pikirkanlah ayah dan ibumu. Mereka di alam baka sana, pasti juga tidak ingin kamu berubah menjadi seorang iblis yang tidak punya perasaan. Kalian salah. Asalkan bisa membalas dendam untuk keluarga Linku, apapun harganya yang harus dibayar, aku tidak peduli. Wanru,
Wanru. Lin Wanru, ternyata kamu sedikit pun tidak menghiraukan perawatan yang diberikan keluarga Zhou padamu selama bertahun-tahun ini. Aku dengan kalian dari keluarga Zhou tidak punya perasaan lama sedikit pun. Yang ada hanyalah kebencian mendalam. Karena sejak awal kalian terhadap anggota keluarga Lin, kami tidak memiliki rasa belas kasihan sama sekali. Bahkan jasad mereka saja tidak kalian tinggalkan, maka hari ini aku akan membuat kalian juga hancur lebur. Lin Wanru, beraninya kamu. Lin Wanru, berhenti. Ingatlah untuk bersujud dan bertaubat kepada orang tuaku, serta prajurit keluarga Lin di alam baka sana. Ayah, ibu, putrimu ini tidak berguna, baru sekarang bisa membalaskan dendam untuk kalian. Dan juga untuk prajurit keluarga Lin. Sekarang, kalian akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dari mana datangnya pengemis ini? Ibu, ini aku, Bu. Zhou Zichen. Ibu, aku tahu aku salah. Semenjak wanita jahat bermarga Tang itu menikah ke keluarga Zhou, dia tidak pernah bersikap baik padaku. Lalu dia menghasut ayah untuk mengirimku ke luar negeri. Di sana aku kelaparan, menerima banyak hinaan. Akhirnya, aku berhasil melarikan diri. Ibu, aku salah. Aku sungguh tahu kesalahanku. Zhou Zichen, sudah terlambat. Saat kamu menyuapkan semangkuk bubur itu ke mulutku dengan tanganmu sendiri, ikatan antara ibu dan anak sudah terputus saat itu juga. Apapun yang terjadi padamu bukan lagi urusanku. Jangan, Bu. Mohon jangan abaikan aku. Anakku sungguh menyesali kesalahanku. Aku ini putra sulung keluarga Zhou. Aku sudah berlutut memohon padamu, tapi kamu tetap tidak mau memaafkanku. Ayah benar, kamu memang tidak layak menjadi ibuku. Kamu hanya akan mempermalukan nama baik keluarga Zhou. Sesuai dugaan, keturunan keluarga Zhou, sikapnya pun persis sama. Kalau begitu, hubungan kita sudah berakhir sampai di sini. Mulai sekarang, aku akan menempuh jalanku sendiri, dan kamu jalani jalanmu sendiri. Keluarga Zhou sudah aku hancurkan. Menjadi gelandangan adalah nasibmu. Siapa juga yang sudi menganggapmu ibu? Guru, aku sempat mengira aku akan tiada di keluarga Zhou. Bisa melihatmu kembali, sungguh melegakan. Guru, Jianing, apakah beliau ini adalah guru yang sering kamu bicarakan? Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Jika bukan karena Anda, mungkin seluruh keluarga Zhou sudah benar-benar dihabisi. Saya Wang Yangning, guru dari Jianing, mewarisi ilmu dari petarung nomor 1 Lingzhou, yaitu Mo Zixuan. Mo Zixuan, itu kan sosok legendaris di Lingzhou. Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda mendapatkan kesempatan untuk belajar bela diri dari Mo Zixuan? Mengenai masalah itu, semuanya berawal dari sebuah pengalaman yang tak terduga. Hari ini berkat bantuan penyelamat yang telah menyelamatkanku, aku sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup seperti ini. Aku mohon pada penyelamat, angkatlah aku menjadi muridmu, ajari aku beberapa jurus bela diri untuk perlindungan diri. Memberi ikan kepada orang lain tidak sebaik mengajari cara memancing. Anggap saja ini sebagai perbuatan baik. Aku setuju, tapi aku hanya akan mengajarimu dalam sehari saja. Terima kasih banyak, penolong. Bolehkah saya bertanya, penolong, siapakah guru Anda? Guru saya adalah Mo Zixuan. Ternyata dia adalah ahli bela diri nomor 1. Kalau begitu, bukankah kedepannya aku bisa mengatakan bahwa aku juga merupakan murid keturunan guru Mo? Setelah itu, aku terus mengikuti sang penolong ini. Dan setelah selesai belajar, aku rajin berlatih keras setiap hari, barulah aku berhasil meraih pencapaian ini. Dan karena itulah aku pergi ke keluarga Tang, hingga akhirnya menjadi guru bagi Jianing. Jadi begitu rupanya. Semuanya, silakan minum air dulu. Setelah tadi wanita kejam itu melemparkan kita untuk dipanggang di api, sebaiknya hilangkan rasa haus kalian. Tidak. Jangan katakan bahwa kita akan membiarkan wanita itu menindas kita begitu saja. Tidak bisa. Kita harus membuat wanita itu berlutut di hadapan keluarga Zhou kita dan harus menyesali semua perbuatannya. Huayan, pergilah dan umumkan kepada semua sekte
Besok konferensi bela diri akan dibuka. Katakan bahwa putri dari Jenderal Lin, yaitu Lin Wanru, telah melatih ilmu aliran sesat dan kini sudah berubah menjadi iblis yang kejam. Suruh mereka datang untuk membasmi Lin Wanru. Baik, aku tidak percaya si Lin Wanru itu, sebagai seorang wanita, akan sanggup melawan seluruh praktisi bela diri dari seluruh wilayah Lingzhou. Kamu akhirnya datang juga. Kamu sudah membuatku menunggu sangat lama. Aku sudah sangat merindukanmu. Pelan-pelan, jangan sampai melukai anak kita. Bagaimana? Air yang kamu berikan kepada keluarga Zhou, semuanya sudah dicampur obat bius kan? Tenang saja, aku melakukannya dengan sempurna. Air yang diminum oleh keluarga Zhou, semuanya sudah kuberikan obat bius. Mulai hari ini, mereka semua harus menuruti perkataanku. Siapapun yang kusuruh untuk dihabisi, mereka akan melakukannya dengan patuh. Bagus. Semua persiapan sudah matang. Besok tinggal menunggu kedatangan Lin Wanru. Begitu Lin Wanru tiba besok, aku akan meniup seruling pendek. Dan keluarga Zhou akan menuruti perintahku, membantumu untuk segera melumpuhkan Lin Wanru. Setelah itu, paksa dia meminum obat bius juga, agar bisa dimanfaatkan. Dengan ahli sepertinya, ditambah dengan bantuan guru, aku Sekte Tang pasti bisa menjadikan kita perguruan bela diri nomor 1 di Lingzhou. Ayah, ibu, putri kalian ini tidak pandai menilai orang, hingga harus mengurus orang-orang biadab, keluarga Zhou itu selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu, meski musuh berada di depan mata, ternyata aku tidak membalas dendam. Sekarang, kalian akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Wanru, dalam kebakaran hebat di keluarga Zhou itu, ternyata tidak ditemukan jasad dari keluarga Zhou. Apa? Orang-orang biadab, keluarga Zhou itu, ternyata belum tiada. Aku pasti akan membuat orang-orang biadab, keluarga Zhou ini, menemui ajalnya di hadapan keluarga Lin. Aku akan membawa mereka kembali sekarang. Wanru, tenangkan dirimu. Sekarang ini bukan hanya soal dendammu dengan keluarga Zhou, tapi juga dendammu dengan seluruh wilayah Lingzhou. Keluarga Zhou sudah memberitahu semua perguruan besar dan menuduhmu mempelajari ajaran sesat. Mereka akan mengadakan pertemuan bela diri besok untuk menyerangmu bersama-sama. Merekalah yang telah bersalah kepada keluarga Lin sejak awal, dan sekarang beraninya mereka memutarbalikkan fakta lalu datang menyerangku. Baik, aku ingin lihat besok siapa yang akan menghabisi siapa. Hari ini, saya mengundang Anda semua datang ke sini untuk menghukum putri dari mendiang Jenderal Lin yang bernama Lin Wanru atas semua tindakannya. Meskipun dia berasal dari keluarga pahlawan Lin, namun dia mempelajari ilmu sesat dan membahayakan Lingzhou, maka dia harus dihukum. Dulu, aku dari keluarga Zhou melihat bahwa dia adalah keturunan keluarga Lin. Ketika keluarga Lin sudah habis tak bersisa, dan hanya menyisakan dia seorang diri, tanpa ada tempat untuk bersandar, lalu menikahinya masuk ke keluarga kami. Namun tak disangka, dia malah membenciku hanya karena aku mendidiknya dengan aturan keluarga Zhou. Dia pun menaruh dendam padaku, dan dia berani mengukir kata yang besar ini di wajahku ini. Sejak zaman dahulu, sudah sewajarnya seorang menantu perempuan mematuhi aturan keluarga suami. Itu adalah hal yang sudah seharusnya. Namun Lin Wanru ini, dia berani melawan atasan. Tindakannya yang tidak tahu aturan itu, benar-benar merupakan sampah di Lingzhou. Tidak hanya itu saja, setelah menikah denganku, dia tidak hanya gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri, namun dia juga menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki kemampuan bela diri. Ia juga merendahkan keluarga Zhou, tidak sehebat keluarga Lin, dan puncaknya, dia benar-benar membuatku malu dengan mengkhianati pernikahan kami. Mengenai urusannya dengan pelayan keluarga Zhou, aku juga sudah sedikit mendengarnya. Benar-benar menjijikan untuk dilihat. Sebagai kakak ipar, setiap hari dia memaki dan memukuli aku. Dia memperlakukanku seperti budak dan menyuruhku sesuka hatinya. Bahkan karena khawatir akan ada yang merebut harta warisan keluarga Zhou dari tangan anak-anaknya, dia melarangku untuk menikah dan memiliki anak. Karena dia merasa tidak puas setelah diusir keluar dari keluarga Zhou. Saat kandunganku memasuki usia 3 bulan, dia datang mencari keributan untuk balas dendam, membuat semua orang di keluarga Zhou terluka parah, bahkan menyulut api dan membakar semuanya, sampai membuat kami semua sekarang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan semua kelakuan buruk Lin Wanru itu, Jenderal Lin yang berada di alam sana, bagaimana mungkin bisa merasa tenang? Seluruh anggota keluarga Lin adalah pejuang yang setia. Mereka pasti sangat tidak tenang di sana. Keluarga Lin memiliki hubungan baik dengan keluarga Ouyang milikku. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan putri satu-satunya dari keluarga Lin jatuh ke jalan kesesatan tanpa ada yang menghalanginya. Aku bahkan sedang tidak berada di sini, tapi sebenarnya siapa yang kalian ingin hakimi? Lin Wanru, akhirnya kamu datang juga. Lin Wanru, kamu hampir saja membuat bayi dalam kandunganku tidak sempat melihat dunia ini.
dan tiada dalam kebakaran besar itu. Lebih baik kamu berlutut hari ini dan menyesali segala kejahatanmu. Lin Wanru, kamu meremehkan aturan keluarga Zhou dan menghina suamimu sendiri, benarkah begitu? Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Atas dasar apa, aku harus mengaku bersalah. Keluarga Zhou jelas-jelas sedang berbohong. Awalnya dia menikahiku hanya untuk menguras seluruh harta keluargaku. Zhao Chunju, wanita kejam itu, bahkan menyiksaku setiap hari dengan menyuruhku menyalin aturan keluarga. Sedangkan Zhou Huan, bahkan sebelum kami berpisah, sudah menjalin hubungan gelap dengan Tang Jianing. Sekarang, masih punya nyali untuk memutarbalikkan fakta. Dasar wanita tak tahu malu, masih berani bicara sembarangan. Lin Wanru, demi membuat anakmu sendiri mendapatkan harta keluarga Zhou, kamu memaksa adik iparmu agar tidak menikah dan punya anak, bahkan sengaja membakar rumah demi menghabisi keluarga Zhou. Benarkah begitu? Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Aku tidak mengakuinya. Zhou Shaoqian sendiri sering bermain wanita. Izinkan aku bertanya, gadis mana di seluruh Lingzhou yang berani menikah dengannya? Terlebih lagi, saat seluruh keluarga Linku hancur dulu, itu semua adalah perbuatan keluarga Zhou. Aku membalas dendam untuk keluarga Lin. Apa salahnya? Kamu bicara kosong? Semua itu omong kosong belaka. Semua orang tahu, keluarga Zhou dan Lin kami adalah teman baik turun-temurun. Lalu alasan apa yang kami punya untuk mencelakai keluarga Lin? Apa yang dikatakan saudara Qingshan benar? Menurutku wanita licik ini hanya mencoba membersihkan namanya dengan membual sembarangan. Keluarga terhormat apa kalian? Karena kalian sama sekali tidak punya rasa keadilan yang sejati. Maka hari ini, aku akan mengambil nyawa kalian dan menghabisi kalian semua. Lancang sekali kamu, Lin Wanru. Beraninya kamu tidak menganggap kami semua ada. Sudah berbuat salah sejak awal, lalu tidak mau mengakui dosa. Sekarang malah begitu sombong, sampai berani sesumbar akan menghabisi kami semua. Jika hari ini kamu tidak mengaku bersalah, jangan harap bisa keluar dari sini dalam keadaan bernyawa. Kamu benar-benar keterlaluan. Beraninya kamu mempelajari aliran sesat. Tindakanmu ini, apakah kamu sudah menghormati para prajurit keluarga Lin dan arwah leluhur di Jenderal Lin? Hari ini kami, mewakili seluruh aliran bela diri lurus, akan memberimu hukuman yang setimpal. Masalah menghormati keluarga Lin atau tidak, itu bukan kalian yang menentukannya. Aku ingin tahu bagaimana cara kalian menghakimiku hari ini. Aliran bela diri lurus apa? Itu semua hanyalah topeng semata. Kalian hanya saling berkomplot saja. Lin Wanru, kamu begitu sombong. Mana mungkin berbagai aliran besar membiarkanmu memfitnah kami seperti ini? Berani sekali kamu bersikap angkuh. Lin Wanru, jika kamu tidak ingin kami hukum mati, berlututlah sekarang dan minta maaf kepada keluarga Zhou dan seluruh aliran. Akui bahwa kamu tidak seharusnya mempelajari ilmu sesat, dan tidak seharusnya terhadap keluarga Zhou kami bertindak kejam. Apa kesalahanku? Ingin aku berlutut dan minta maaf? Kecuali dunia ini kembali menjadi kacau, kecuali semua orang, keluarga Lin kami kembali dari medan perang. Jika tidak, walaupun aku harus mempertaruhkan nyawaku ini, aku tetap akan menyeret kalian dari keluarga Zhou masuk ke neraka. Lin Wanru, kamu ini benar-benar cari masalah. Tidak kusangka pendirianmu ternyata sangat keras. Jurus tapak pasir besi milikku memiliki energi yang sangat kuat. Jika kamu tidak ingin tumbang di tanganku, maka segeralah akui dosamu. Pedang yang ada di tanganku ini bernama Dugu Kyubai. Tak peduli apapun aliran sesatmu, akan kutumpas dengan pedangku ini. Segeralah bubuhkan tanda tangan pada surat cerai ini. Jangan harap. Kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Aku tidak akan pernah mengakui kesalahan ini. Karena kalian ingin menghajarku, kalau begitu, seranglah aku bersama-sama. Lihatlah sekelilingnya. Dia benar-benar wanita siluman. Kenapa kalian berdua tidak maju? Barusan saja, bukankah kalian bilang mau menghakimiku? Mengingat kalian juga telah ditipu oleh keluarga Zhou, aku akan memberikan kalian satu kesempatan untuk bertobat. Dalam 7 langkah, selama kalian berlutut dan bersujud meminta maaf kepadaku, maka aku akan melepaskan kalian. Jangan harap bisa bicara omong kosong. Apa maksudmu dengan keluarga Zhou menipu semua orang? Apa kamu pikir perkataanmu akan dipercayai oleh semua orang? Atau mereka akan menyerah kepadamu? Langkah pertama. Jangankan berjalan 7 langkah. Meskipun kamu berjalan sampai selamanya, kami tetap tidak akan berlutut untuk minta maaf padamu. Langkah kedua. Kalian masih punya waktu sekarang. Jangan mencoba menakut-nakuti di sini. Bahkan jika kamu berlatih ilmu bela diri aliran sesat, memangnya kenapa? Sejak zaman dahulu, tidak pernah ada satupun pendekar kebenaran yang bisa dikalahkan oleh orang sepertimu. Langkah ketiga. Lin Wanru, dulu Jenderal Lin melindungi seluruh Lingzhou. Apakah kamu ingin menjadi musuh seluruh Lingzhou setelah Jenderal Lin tiada? Aku peringatkan kamu. Langkah keempat. Dosa apa yang telah kuperbuat? Bagaimana bisa keluarga Zhou dulu menikahi sosok sepertimu ke rumah ini? Ini benar-benar membuat malu leluhur dari keluarga Zhou. Langkah kelima. Aku tidak akan menyerah padamu. Langkah keenam. Siapa yang sudi mengaku salah? Guru milikku sudah datang. Dia adalah murid dari Mo Zixuan. Dia pasti akan menghabisi wanita penyihir ini. Mo Zixuan? Maksudmu Mo Zixuan yang nomor 1 dalam ilmu bela diri itu? Tepat sekali. Murid dari Mo Zixuan. Murid guruku hanyalah aku seorang, dan aku tidak pernah menerima murid sama sekali. Penyihir, cepat berlutut dan mohon ampun.
Guru, dialah Lin Wanru. Dialah yang telah menghina keluarga Zhou milikku. Hari ini di sini, di depan semua anggota keluarga besar, dia bersikap sombong, bahkan mengancam kami bahwa cepat atau lambat, dia akan menghabisi kami. Bukankah ini pengemis yang aku selamatkan di pinggir jalan dulu? Ternyata dia adalah guru yang sering dibicarakan oleh Tang Jianing. Kamu akhirnya datang. Cepat buat perhitungan dengan penyihir ini. Dia benar-benar sudah tidak terkendali. Benar, dia orangnya. Kami datang ke sini hari ini untuk menuntut keadilan padanya. Tapi dia malah menyuruh kami untuk berlutut dan minta maaf. Itu benar. Aku, Ouyang Zi, sudah hidup bertahun-tahun dan tidak pernah sekalipun dihina secara merendahkan seperti ini. Jadi kamulah penyihir kejam yang berani menyerang keluarga Zhao. Selama kamu berlutut dan mohon ampun, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan memintamu bertanggung jawab atas perbuatanmu kepada muridku sampai tuntas. Berlutut dan mohon ampun? Semenjak aku tahu kebencian atas pembantaian seluruh keluarga-keluarga Lin, pikiranku hanya terfokus pada bagaimana membuat para sampah keluarga Zhao ini membayar harganya. Jika ingin aku berlutut dan mohon ampun, itu sama sekali tidak mungkin. Beraninya kamu bersikap begitu sombong di depan cicit murid Mo Zixuan. Singkat kata, kamu hanyalah seorang wanita lemah. Sebagai cicit murid Mo Zixuan, aku tentu saja akan mengikuti gaya kemurahan hati dari leluhur guruku. Botol racun ini, jika kamu meminumnya, kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Hanya dalam sekejap mata, kamu akan pergi ke alam baka dan bertemu dengan kedua orang tuamu. Lin Wanru, minumlah. Cukup minum saja. Maka mulai sekarang, kamu akan melayani pihak sekte Tang. Master Wang, mengapa Anda masih berbicara begitu banyak dengan wanita kejam ini? Lebih baik kita cekoki dia dengan obat ini saja, biar dia bisa pergi ke depan keluarga Lin untuk menyesali semua perbuatan buruknya. Apa yang membuatmu berpikir bisa memaksaku meminum ramuan ini? Apa katanya tadi? Murid Mo Zixuan. Menurutku, kamu hanya mempermainkan seluruh perguruan bela diri Lingzhou. Lin Wanru, apa kamu pikir guruku orang yang lemah? Beraninya kamu berbohong dan memfitnah dia. Benar sekali. Guru Tang Jianing adalah murid langsung dari ahli nomor 1 Lingzhou, Mo Zixuan. Mana mungkin orang tidak berarti sepertimu bisa sembarangan menghinanya. Entah aku sedang memfitnahnya atau tidak, dia sendiri yang paling tahu dalam hatinya. Aku ingat, saat itu aku hanya mengajarkanmu jurus selama 1 hari dan tidak pernah mengambilmu sebagai murid. Bagaimana dia tahu kalau guru hanya mengajarku selama 1 hari saja? Apa jangan-jangan dia benar-benar guruku? Jangan bicara sembarangan di sini. Kalau mengikuti perkataanmu, berarti aku harus memanggilmu sebagai Grandmaster. Begitu? Kalau memang benar seperti yang kau katakan, berarti sekarang aku sedang berkhianat pada guruku sendiri? Dasar wanita yang bodoh sekali. Akhirnya otakmu berfungsi juga sekali ini. Benar, akulah Grandmaster milikmu. Hentikan omong kosongmu ini. Tidak akan ada seorang pun yang percaya kepada wanita licik sepertimu. Kamu hanyalah wanita buangan keluarga Zhou. Kamu sama sekali bukan guruku. Karena berani berpura-pura menjadi guruku, hari ini aku akan menghabisimu. Bukankah itu adalah jurus yang aku ajarkan kepadamu? Berani sekali memamerkan keahlian cetekmu di hadapan gurumu sendiri. Apa yang terjadi? Aku lihat sekarang, apalagi yang ingin kamu bicarakan untuk membela diri. Jurus ini, kenapa bisa? Dengan guru dulu, ajarkan kepadaku benar-benar sama. Lin Wanru, beraninya kamu menjatuhkan Master Wang. Kamu pasti sudah menggunakan suatu cara licik yang tak jujur. Lin Wanru, lebih baik kamu segera mengaku, lalu sampaikan permintaan maaf kepada guruku. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Membuatku terlihat buruk, tanyakan saja pada gurumu sendiri, apakah dia memiliki kemampuan seperti itu? Apa maksud perkataanmu itu? Sepertinya kamu tidak berniat menjelaskannya secara jujur. Baiklah, biar aku saja yang mengatakannya. Katakan saja, aku ingin tahu omong kosong macam apa yang bisa kamu buat hari ini. Dulu saat kamu di jalanan dikeroyok dan ditindas oleh pengemis, aku dengan niat baik telah menyelamatkanmu. Kamu memohon padaku untuk diajarkan bela diri, dan karena merasa iba, aku menyetujuinya. Ternyata kamu justru menggunakan sedikit kemampuan yang kuajarkan itu untuk menipu orang di sini. Jika tahu akan begini jadinya, tak peduli bagaimanapun kamu memohon padaku, aku tidak akan pernah mengajarimu. Dulu, guru yang mengajariku selalu memakai cadar. Tak menyangka ternyata orang itu benar-benar adalah Lin Wanru. Tapi, jika aku mengaku sekarang di depan begitu banyak orang, itu sama saja dengan memusuhi seluruh dunia persilatan di Lingzhou. Kamu bicara sembarangan. Guruku sudah sejak beberapa tahun yang lalu memutuskan untuk pensiun. Aku sudah pernah melihat wajah asli guruku. Dan itu sama sekali bukan guruku. Dengar itu, Lin Wanru, aku tidak akan pernah mempercayaimu. Benar sekali, kamulah penipu wanita iblis itu. Karena kalian berada di sini untuk memutarbalikkan fakta, maka hari ini nyawamu akan aku ambil. Beraninya kamu. Hari ini seluruh perguruan bela diri Lingzhou yang terhormat ada di sini. Kamu berani? Berani sekali kamu mengancam Master Wang? Apa kamu benar-benar menganggap kami semua ini tidak ada? Memang benar. Hari ini semua pendekar bela diri Lingzhou ada di tempat ini. Jika kamu berani menyerang di depan mata kami, maka yang menantimu hanyalah kehancuran selamanya. Lihatlah sendiri. Seluruh golongan terhormat bela diri Lingzhou akan memihakku. Nyawaku tak bisa kamu ambil begitu saja. Kamu berani menyamar menjadi guruku.
dan bahkan mengancamku di sini. Apa kamu siap menerima hukuman? Lin Wanru, guru dari Master Wang adalah murid dari Mo Zixuan. Mungkinkah kamu itu murid dari Mo Zixuan? Kurasa dia itu bahkan tidak tahu siapa Mo Zixuan, tapi masih berani sesumbar di sini. Lin Wanru, aku sarankan padamu sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Dulu kami pernah melihat kekuatan luar biasa dari Mo Zixuan. Jika beliau bertindak, kamu mungkin akan hancur tak bersisa. Lalu, bagaimana jika aku bilang bahwa Mo Zixuan adalah guruku? Lalu, bagaimana jika aku bilang Mo Zixuan adalah guruku? Lin Wanru, aku telah bersamamu sebagai suami istri selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah menyangka ternyata kamu sangat pandai melucu. Apakah kamu sudah gila? Benar sekali. Dengarkan sendiri apa yang kamu katakan. Bukankah itu konyol? Ini masih siang bolong. Di tengah hari yang cerah ini, kamu sudah mulai bermimpi. Menurutku, kamu ingin kami melepaskanmu, makanya kamu mengarang kebohongan untuk menakut-nakuti orang, tapi kami bukanlah orang-orang desa yang tidak berpengetahuan. Apa bukti kalian kalau aku hanya mengarang? Kalian tidak takut jika aku benar-benar murid Mo Zixuan? Seluruh sekte bela diri Lingzhou tahu bahwa Mo Zixuan sudah lama mengundurkan diri dari dunia bela diri. Hampir 20 tahun ini, tidak ada satupun orang yang pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin kamu mengenalnya? Dan bagaimana mungkin dia menerimamu sebagai murid? Mengapa tidak mungkin? Dulu ayah dan kakakku di gunung menyelamatkan guru yang sedang dikejar kawanan serigala. Karena itulah, aku berkesempatan meminta guru untuk mengajariku aliran ranking. Aku adalah murid guru yang sah dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kamu bilang kamu menguasai aliran ranking, tapi kami semua tahu seperti apa wujud aliran ranking itu. Seluruh tubuhmu penuh dengan hawa hitam. Jelas-jelas ini bukan aliran ranking. Jianing, benar sekali. Orang yang berlatih aliran ranking tidak mungkin terlihat sepertimu, dasar penuh dengan kebohongan. Aku menjadi seperti sekarang ini. Bukankah ini karena perbuatan keluarga Zhou? Kamulah keluarga Zhou yang telah menjebak keluargaku keluarga Lin hingga hancur, dan setelahnya menindasku yang sebatang kara. Itulah yang memaksaku beralih ke aliran Wuqing. Hentikan omong kosongmu. Saat itu, kami melihat keluarga-keluarga Lin kalian. Hanya tersisa kamu seorang diri. Kami khawatir kamu sebatang kara. Demi menghargai hubungan baik dengan Jenderal Lin, makanya kami menikahimu masuk ke keluarga kami. Keluarga-keluarga Zhou kami. Sama sekali tidak ada satupun hal yang merugikanmu. Benar sekali, Lin Wanru. Berhenti menggunakan nama baik keluarga-keluarga Zhou. Sebagai alasan bagi latihan ilmu, jalan tanpa belas kasih milikmu itu. Meskipun tidak ada keluarga-keluarga Zhou, ilmu yang kamu latih itu adalah ilmu hitam yang sesat. Itu sama sekali bukan jalan tanpa belas kasih. Jalan tanpa belas kasih harus memutuskan semua nafsu dan emosi duniawi. Melepaskan hubungan dunia ini, baik cinta maupun benci pun tidak boleh ada. Lihatlah dirimu yang sekarang, yang ada hanya penuh dengan kebencian. Bagaimana mungkin kamu bisa berlatih jalan tanpa belas kasih? Apa yang dikatakan ketua sekte Ouyang itu benar? Ilmu yang kamu latih, itu sama sekali bukan jalan tanpa belas kasih. Di dunia ini, yang berlatih ilmu jalan tanpa belas kasih, hanya ada Mo Zixuan seorang diri. Di dunia ini, yang berlatih jalan tanpa belas kasih, hanyalah Mo Zixuan seorang. Seluruh Lingzhou tahu bahwa jalan tanpa belas kasih milik Mo Zixuan itu bertentangan dengan norma-norma dunia, sehingga tidak mungkin diajarkan kepada siapapun. Aku memang muridnya. Karena aku ditindas oleh keluarga Zhou, maka aku memohon kepada guru untuk mengajarkannya kepadaku. Apa yang salah dengan itu? Apa yang kumiliki ini adalah ajaran yang diberikan langsung olehnya, jalan tanpa belas kasih yang asli dan nyata. Terlebih lagi, kekuatanku saat ini sudah jauh melampaui guruku. Sudahlah, berhentilah membual. Mana mungkin kamu bisa melampaui gurumu? Bahkan, jika apa yang kamu pelajari itu benar-benar jalan tanpa belas kasih, aku rasa kamu hanya mempelajarinya secara diam-diam. Apa yang dikatakan Xiao Qian itu benar? Aku pikir kamu hanya mencuri ilmu. Dulu saat masih di keluarga Zhou, aku sudah memergokimu, menyembunyikan buku-buku tentang jalan tanpa belas kasih. Kamu sama sekali bukan keturunan resmi jalan tanpa belas kasih yang diajarkan oleh Guru Mo. Dasar wanita yang berhati busuk. Beraninya kamu melanggar keinginan leluhur guru. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Sekarang juga, aku akan segera mengikatmu dan membawamu ke hadapan leluhur guru untuk meminta maaf. Cepat berlutut dan minta maaf sekarang. Saat sampai di hadapan leluhur guru, guruku yang sebenarnya pasti akan muncul. Dan saat itu dia pasti tidak akan mengampunimu. Perkataanmu itu sungguh terdengar sangat lucu. Kamulah yang sudah mengkhianati guru sendiri, tidak mengakui gurumu sendiri. Apa? Mungkinkah aku sendiri tidak bisa memaafkan diriku sendiri? Berani sekali kamu. Sampai sekarang masih berani mengaku sebagai murid gurumu. Kamu sendiri berlatih aliran sesat, jadi jangan pernah mengotori nama besar gurumu. Sepertinya percuma bicara banyak. Kalau begitu, hari ini aku akan membiarkan kalian melihat baik-baik apa yang disebut sebagai jalan tanpa belas kasih. Apa? Kamu pikir kami akan takut padamu? Hari ini semua orang terpandang ada di sini, seorang diri. Meskipun kamu memiliki keahlian luar biasa, apa gunanya? Guru? Karena wanita tak tahu malu ini terus-menerus mengaku sebagai leluhur guru, maka jatuhkan dia?
Biar dia tahu akibat dari berpura-pura menjadi leluhur guru. Gawat, mana mungkin aku tandingan guru. Baiklah, aku akan coba melihatnya. Sehebat apa sebenarnya jalan tanpa belas kasih milikmu itu. Guru, aku salah. Bagaimana kamu bisa berlutut pada orang yang berpura-pura menjadi leluhur guru kita? Kamu bahkan memanggilnya guru? Wang Yangming, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah Lin Wanru ini benar-benar gurumu? Dia memang guruku, aku juga baru menyadarinya. Kalian cepat ikuti aku, berlutut dan minta maaf kepada guruku, agar aku bisa membujuk guru untuk memaafkan kalian. Wang Yangming, kamu bajingan kecil. Bagaimana mungkin Lin Wanru itu menjadi murid dari gurumu? Ini benar-benar mustahil. Aku rasa kamu hanya takut, dia akan menghajarmu sampai tersungkur di tanah. Itu sebabnya kamu mengkhianati kami. Benar sekali. Kamu tidak pantas mendapatkan rasa hormat kami. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, terserah kalian mau percaya atau tidak. Tidak mungkin. Jika Mo Zixuan menerima murid, pasti akan ada kabar yang beredar. Tapi kenapa kami tidak mendengar berita apapun? Oh, aku ingat sekarang. Tadi malam saat aku setengah sadar, aku melihat seorang wanita masuk ke dalam kamarmu. Orang itu pasti Lin Wanru. Jelas sekali kalian berdua bekerja sama untuk menipu kami. Ada benarnya juga. Pasti kamu ingin mengalihkan perhatian kami, lalu pada saat ini membawa kami untuk mengakui kesalahan, supaya seluruh sekte bela diri di Lingzhou ini tunduk kepadanya, Lin Wanru. Wang Yangming si bodoh ini, ternyata kejadian tadi malam sudah ketahuan. Jika dia sampai mengatakan bahwa wanita tadi malam itu adalah aku, bukankah aku akan celaka? Tidak boleh. Aku tidak boleh terseret olehnya. Guru, setelah bertahun-tahun, aku sangat mempercayaimu. Bagaimana bisa kamu mengkhianati kami? Dasar kamu wanita tidak berhati nurani. Beraninya kamu memfitnahku. Demi membantumu, aku bahkan memfitnah guruku sendiri. Apa hati nuranimu tidak merasa bersalah? Wang Yangming, jelaskan bicaramu itu. Mengapa hati nurani Jianing harus merasa bersalah? Dasar kamu bodoh. Tadi malam, wanita yang ada di kamarku adalah Tang Jianing. Apa katamu? Bagus ya, dasar wanita sampah. Pantas saja tadi malam aku heran mengapa kamu pergi tidur di kamar lain. Ternyata, kamu pergi ke tempat tidur Wang Yangming itu? Huayan, dengarkan penjelasanku. Dia pasti bekerja sama dengan Lin Wanru, hanya untuk membuat kita bertikai, supaya Lin Wanru bisa mengalahkan kita. Benar, Huayan? Di dalam kandungan Jianing sedang mengandung keturunan keluarga Zhou kita. Jangan sampai kamu terpedaya oleh dua orang jahat yang bekerja sama ini dan menutup matamu. Ada benarnya juga. Kalian berdua ternyata bersama Lin Wanru bersekongkol untuk membohongiku. Hampir saja aku tertipu. Aku harus memberimu hukuman mati sekarang juga. Maka sebaiknya beri Tang Jianing hukuman mati terlebih dahulu. Dulu dia di keluarga gelap. Keluarga Tang sama sekali tidak disukai. Aku yang terus mendukungnya, baru bisa mendapatkan harta keluarga itu. Sekarang kamu berani memfitnahku. Kamu bicara omong kosong. Dulu kamu sering melakukan penipuan di luar, hidup berfoya-foya, dan tak bermoral. Saat kamu tidak punya jalan keluar lagi, kamu datang ke keluarga Tang milikku, dan mengaku sebagai murid dari Mo Zixuan, sehingga sekte Tang bersedia menerimamu, dan membiarkanmu menjadi guru bela diri. Karena kamu mengatakannya, aku benar-benar jadi teringat. Memang tiba-tiba saja, sekte Tang menyebarkan berita bahwa Mo Zixuan menerima seorang cucu murid, lagi pula dia hanyalah orang biasa yang baru belajar bela diri. Kamu hanyalah seorang penipu. Kamu pasti sudah bekerja sama dengan Lin Wanru, agar di konferensi bela diri hari ini, bisa membohongi seluruh aliran bela diri di Lingzhou. Cuy, selama ini kamu selalu berpura-pura baik, hampir saja aku ditipu oleh sampah ini. Karena Wang Yangming ini adalah seorang pengkhianat, maka menurut pendapatku, kita buat perhitungan dengan mereka berdua sekaligus. Guru, saya mohon, tolong selamatkan saya. Berikan mereka sedikit pelajaran, biar mereka tahu sehebat apa dirimu. Seharusnya kamu sudah tahu konsekuensinya. Kenapa dulu kamu melakukannya? Aku tidak akan membantumu. Karena tadi kamu begitu berusaha menjilat kelompok yang kamu sebut aliran ternama itu, maka aku ingin lihat bagaimana mereka akan menghukummu. Sekalian saja habisi dia. Hanya jika Wang Yangming tiada, barulah namaku bisa bersih. Aku belum sepenuhnya menguasai sekte Tang. Pada saat seperti ini, aku tidak boleh kehilangan bantuan dari keluarga Zhou. Pengkhianat memang pantas lenyap. Pengkhianat itu sudah kita hukum, sekarang gilirannya orang yang bersangkutan. Lin Wanru, kamu tidak bisa lari lagi hari ini. Bersiaplah untuk menemui ajalmu. Siapa bilang aku akan lari? Aku datang ke sini hari ini justru untuk membuat kalian keluarga Zhou membayar nyawa dengan nyawa. Sedangkan kalian yang menyebut diri golongan aliran lurus ini ternyata sangat tidak bisa membedakan benar dan salah, maka tidak ada gunanya lagi kalian tetap ada. Masih berani-beraninya kamu mengancam kami? Apa kamu sungguh mengira bahwa kami bisa ditakut-takuti begitu saja? Aku benar-benar tidak percaya. Dengan kita sebanyak ini bersatu, tidak bisa memberikan hukuman kepadamu di tempat ini. Wanru. Siapa kamu? Siapa aku?
Apa urusannya dengan wanita sepertimu? Aku rasa kamu jelas-jelas adalah selingkuhan dari Lin Wanru kan? Sudah aku bilang sejak dulu, kamu bukanlah wanita yang baik-baik. Saat di keluarga Zhou menjadi menantu, sudah berani bermain dengan pelayan di gerbang, dan ternyata sekarang ketahuan bahwa kamu masih memelihara seorang pria muda di luar. Kamu benar-benar tidak bisa hidup tanpa pria. Jika seorang wanita hidup sepertimu, lebih baik tiada saja. Kamu bahkan lebih rendah daripada wanita, tak tahu malu di rumah bordil, asal dia itu seorang pria, kamu pasti menerima siapapun kan? Dulu, ya sir, aku mengajarkan aturan keluarga padamu sekian lama, tapi sepertinya, itu masih belum bisa mengubah sifat liarmu yang tak tahu malu. Saran saya untukmu, sebaiknya tinggalkan wanita ini. Lihatlah wajahmu yang terhormat itu, kenapa bisa menyukai wanita hina semacam ini? Benar sekali. Cepat pergi dari sini. Hari ini adalah hari penghakiman untuk Lin Wanru. Datang ke sini hanyalah cari mati saja. Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Hari ini aku akan menegaskan satu hal. Selama aku berada di sini, tidak akan ada orang yang bisa menyentuh Wanru meski sehelai rambut pun. Guru sudah pensiun dari dunia persilatan selama 20 tahun. Tak menyangka saat pertama kali dia muncul kembali, ternyata demi diriku. Dia si Lin Wanru telah menyinggung seluruh sekte bela diri di Lingzhou. Jika kamu tetap bersikeras tinggal di sini, maka nasibmu hanya satu, yaitu bersama dengan wanita kejam ini berakhir tiada. Aku lihat dia memang berharap bisa bersama wanita sampah Lin Wanru ini untuk hancur bersama di sini dan menjadi pasangan yang binasa bersama. Kami juga tidak akan mempersulitmu. Selama kamu di depan hadapan kami menghabisi wanita ini, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimana bisa ada orang-orang yang tidak tahu malu seperti kalian? Sudah jelas ini adalah jebakan dan fitnah, tapi kalian malah menindas seorang wanita. Kalian yang seperti ini, apakah masih pantas disebut sebagai sekte aliran terhormat? Sekarang, apakah kamu mengerti perasaanku? Dulu aku tidak bisa memahaminya, tapi sekarang aku mengerti. Inilah alasan kenapa aku ingin belajar jalan tanpa belas kasih darimu untuk melakukan balas dendam. Sekte-sekte yang disebut aliran terhormat ini hanya bicara soal keadilan, padahal sebenarnya mereka tidak tahu mana yang benar dan salah, dan mengacaukan seluruh dunia bela diri Lingzhou hingga menjadi keruh. Ternyata sifat kejam dari Lin Wanru adalah ajaranmu. Memangnya kamu ini siapa? Beraninya mencoba mempelajari ilmu bela diri dari Master Mo Zixuan? Mo Zixuan adalah satu-satunya orang yang bisa melatih jalan tanpa belas kasih sampai ke puncaknya, tapi dia pernah bilang, tidak akan pernah menerima murid. Dari mana sebenarnya kamu mencuri ilmu itu? Kami akan pastikan membawa kamu bersama dengan wanita kejam ini untuk diikat ke hadapan gurumu. Memangnya kalian ini siapa? Berani-beraninya hendak bertindak kasar pada guru aku? Dia adalah Mo Zixuan yang asli. Apa? Ini benar-benar tidak mungkin. Bahkan wanita sampah sepertimu hanyalah penyamar. Dan sekarang, bagaimana mungkin gurumu itu adalah Mo Zixuan? Dia jelas-jelas bukan Mo Zixuan. Kalau begitu, katakan padaku, jika aku bukan Mo Zixuan, siapakah aku? Entah dari mana datangnya lelaki liar sepertimu ini, tapi satu hal yang pasti, kamu sudah pasti penipu. Zaman sekarang benar-benar sudah kacau. Orang-orang sekarang semakin tidak tahu hukum saja. Beraninya kamu di hadapan semua aliran bela diri dari seluruh Lingzhou mengaku-ngaku bahwa dirimu adalah Mo Zixuan. Apakah kamu benar-benar tahu bahwa kamu telah melanggar sebuah pantangan besar? Asal kamu tahu, Mo Zixuan sudah terkenal sejak muda. Dia dulu adalah jenius yang diperebutkan oleh seluruh dunia bela diri Lingzhou. Kemudian dengan kemampuannya sendiri, dia mencapai tingkatan yang tidak bisa dicapai oleh semua aliran bela diri lainnya. Nyawamu sepertinya memang sudah tidak lama lagi. Kamu berani menodai sosok dewa di hati kami, para petarung bela diri. Kamu benar-benar telah menyinggung semua orang yang ada di sini. Demi wanita murahan seperti itu, sampai menyinggung seluruh aliran bela diri di Lingzhou, apakah semua ini sepadan? Wajahmu tampak seperti orang terhormat. Lebih baik melakukan pekerjaan lain. Kenapa? Harus menjadi simpanan dari wanita tak tahu malu ini? Cepat berlutut dan minta maaf, kalau tidak, kami akan segera mengundang Mo Zixuan ke sini untuk memberimu pelajaran. Sekelompok orang tua yang keras kepala. Baiklah, jika kalian tidak percaya, pergilah dan cepat undang apa yang kalian sebut sebagai Mo Zixuan yang asli itu. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang bisa kalian undang. Kalian bersikap acuh tak acuh seperti itu? Bukankah karena Mo Zixuan telah pensiun dari dunia persilatan, sehingga kami tidak bisa menemukannya? Tapi, aku memiliki lukisan Mo Zixuan yang diwariskan oleh kakekku. Benarkah? Kakekmu? Bagaimana mungkin memiliki lukisan wajahku? Beraninya kamu bilang ini lukisanmu? Ini sudah jelas lukisan dari Mo Zixuan. Saat turnamen bela diri yang lalu, kakekku pernah memikul tugas penting untuk melukis wajah seluruh peserta kompetisi. Tepat pada saat itulah, beliau melukis lukisan ini. Ingat saat itu, Mo Zixuan menjadi terkenal dalam semalam, menjadi sosok yang sangat dikagumi di seluruh Lingzhou. Semenjak itulah lukisan ini mulai diwariskan turun-temurun. Tidak. Buat apa ayah menjelaskan sebanyak itu padanya? Dia datang ke sini mengaku sebagai Mo Zixuan, jadi dia harus siap untuk menerima hukumannya. Benar sekali. Jika kamu tidak segera berlutut dan minta maaf, kami akan membuka lukisan ini agar seluruh sekte bela diri Lingzhou bisa secara sah memberimu hukuman yang pantas di tempat ini. Tidak perlu banyak bicara, karena kalian ingin membuktikan siapa Mo Zixuan yang sebenarnya. Buka saja kalau begitu. Karena kamu tidak tahu diuntung, siap-siap saja untuk dipermalukan. Siapa yang tahu kalau lukisanmu itu asli atau palsu? Waktu itu, turnamen bela diri sangatlah kacau. Siapa yang tahu? Apakah kalian sedang panik, lalu membuat kesalahan? Waktu itu sekte keluarga Murongku sangatlah kuat. Kami mengirim banyak murid untuk melindunginya,
Sangat tidak mungkin ada kesalahan. Saudara Murong, cepat buka, biar kedua orang yang tak tahu diri ini bisa melihatnya dengan jelas. Orang yang berdiri di hadapan kita dan yang ada di dalam lukisan jelas-jelas adalah orang yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang ini benar-benar Mo Zixuan yang legendaris itu? Kalau begitu, setelah kita menghinanya tadi, bukankah kita tamat? Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin guru dari Lin Wanru ini, bagaimana mungkin dia benar-benar Mo Zixuan? Menurutku, dia hanya terlihat sangat mirip dengan lukisan itu saja. Semua lukisan waktu itu, semuanya dilukis oleh keluarga Murong. Apa mungkin gambar para peserta saat itu ada yang tertukar? Sama sekali tidak mungkin salah. Waktu itu, kami mengirim banyak murid untuk menjaganya, lalu menaruh lukisan ini ke dalam paviliun perpustakaan, dan menyimpannya dengan sangat baik, jadi sama sekali tidak mungkin salah. Mo Zixuan yang asli sedang berdiri tepat di hadapan kalian, tapi kalian malah menjaga harga diri dan tidak berani mengakui kenyataan. Ini benar-benar mempermalukan seluruh dunia persilatan Lingzhou. Hari ini, aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan, tapi aku sangat mempercayai kakekku dan kemampuan keluarga Murongku. Guru Mo, Anda telah mengasingkan diri dari dunia persilatan selama bertahun-tahun? Saya tidak pernah mendengar kabar tentang Anda mengambil seorang murid. Sungguh tak disangka, Anda benar-benar muncul di sini hari ini. Maafkan saya atas tindakan kami terhadap Anda tadi. Guru Mo, saya orang tua yang tidak memiliki mata, juga telah banyak menyinggung Anda. Mohon jadilah orang besar yang mau memaklumi kesalahan kecil. Lepaskanlah saya kali ini saja. Bukan. Bagaimana situasinya ini? Kenapa mereka berdua tiba-tiba saja berubah pihak? Menurut pendapatku, lebih baik kita tegaskan saja secara mutlak dan katakan bahwa kedua orang ini adalah palsu. Saat-saat itu tiba, kalian maju bersama. Mana mungkin kita masih belum punya cara untuk menghadapi kedua orang ini? Diam kau. Sekarang Murong Fu dan Ouyang Zi sudah berlutut dan mengakui kesalahannya. Kau masih berharap siapa lagi yang akan membantumu? Tidak disangka, guru dari Lin Wanru benar-benar adalah Mo Zixuan. Sepertinya, sekarang hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh. Master, semuanya karena saya Zhou Huaan yang sedang hilang akal tadi tidak mengenali Anda. Mohon ampuni saya. Guru Mo, aku tidak tahu bahwa Anda adalah orang hebat yang sebenarnya. Jika aku tahu, meskipun aku diberikan 100 kali keberanian, aku juga tidak akan berani berkata tidak sopan kepada Anda. Guru Mo, mohon pertimbangkanlah masa kemudaanku yang belum tahu apa-apa ini. Tolong lepaskanlah aku kali ini saja. Aku tidak seharusnya memfitnah Anda. Sebagai simpanan dari Lin Wanru, aku minta maaf. Itu karena sebelumnya Lin Wanru berperilaku tidak baik. Itulah mengapa aku menaruh curiga. Anda harus memaafkan aku ya. Kalian benar-benar sangat mengecewakanku. Tidak menyangka sampai saat ini pun kalian masih tetap memfitnah terhadap Wanru. Orang yang benar-benar harus kalian mintai maaf bukanlah aku, melainkan Wanru. Guru Mo benar sekali. Kalian keluarga Zhou sungguh sudah hilang akal, bahkan sampai mengusir murid. Guru Mo dari rumah sendiri. Benar. Saat Jenderal Tualin masih hidup, dia sangat baik dan perhatian pada kalian. Keluarga Zhou, jika Jenderal Tualin tahu bahwa putri satu-satunya yang tersisa di dunia ini disiksa oleh kalian seperti ini, maka arwah Jenderal Tualin tidak akan pernah tenang. Dua orang ini benar-benar tidak punya pendirian. Hanya dengan beberapa patah kata dari keluarga Zhou, mereka terhasut dan menganggapku sebagai iblis. Sekarang setelah tahu guruku adalah Mo Zixuan, mereka berbalik arah dan menghakimi keluarga Zhou. Sungguh mereka seperti ilalang yang mengikuti arah angin. Dasar kalian penjilat. Saat menghakimi Lin Wanru waktu itu, kalian sangat bersemangat. Tapi sekarang kalian pura-pura menjadi orang baik. Kami semua telah disesatkan olehmu. Wanru sudah mengatakannya, kalianlah yang menjebak Jenderal Lin, menjual cetak biru itu, sehingga menyebabkan para prajurit keluarga Lin dan Jenderal Lin tiada di tangan orang asing. Omong kosong. Kapan keluarga-keluarga Zhou kami pernah menjadi orang hina yang tidak tahu budi? Keluarga Zhou dan Lin kami sudah bersahabat selama turun-temurun. Jika tidak, kami tidak akan mungkin setelah keluarga Lin hancur, mau menikahi gadis yatim piatu ini ke dalam keluarga kami. Keluarga-keluarga Zhou seolah mengenang jasa lama dengan menikahiku, padahal kenyataannya menyiksaku habis-habisan. Terlebih lagi, keluarga Linku hancur karena terjebak muslihat kalian sekelompok sampah tak berguna. Siapa yang berbohong? Kamu sendiri sudah tahu jawabannya. Tepat sekali. Apa kalian masih mau mengelak sekarang? Apa yang dikatakan Wanru terdengar sangat tulus. Dia tidak mungkin membohongi kami. Justru kalian dari keluarga Zhou. Segala perbuatan kalian di Lingzhou selama ini reputasinya tidak pernah baik. Anda ini, omong kosong apa yang sedang Anda bicarakan di sini? Keluarga-keluarga Zhou kami punya reputasi bersih selama 100 tahun. Atas dasar apa Anda berani memfitnah kami? Memfitnah? Kalian dari keluarga Zhou sudah terkenal sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Masalah waktu itu antara kalian dengan keluargamu kami. Apa Anda sudah tidak ingat lagi? Tutup mulutmu. Masalah antara keluarga Zhou dan keluarga Murong kami
Semuanya sudah dijelaskan dengan jelas. Untuk apa kamu mengungkitnya lagi? Dijelaskan dengan jelas? Dulu kalian dari keluarga Zhou bilang mau berkunjung ke paviliun perpustakaan kami, kakekku mengantar kalian melihatnya satu persatu. Tapi tak disangka, kalian ternyata datang untuk memetakan situasi. Saat kami sedang lengah, kalian justru mencuri pusaka keluarga kami. Apakah kalian tidak punya rasa malu sedikit pun? Lalu ada juga pihak keluarga Ouyang kami. Waktu itu Zhou Qingshan, Anda membawa kedua putra Anda dengan kedok ingin menguji bela diri, menginap di tempat keluarga Ouyang kami selama setengah bulan. Dan bagaimana akhirnya? Anda justru mencuri kitab rahasia bela diri dari keluarga Ouyang kami. Dasar kau orang tua bangka. Apa kau pikir? Dengan memanggil kedua orang ini bisa membantumu? Aku peringatkan satu hal padamu. Kejahatan yang dilakukan terus-menerus akan membawa kehancuran diri sendiri. Apa kalian pikir kedua keluarga kalian adalah orang-orang yang baik? Kamu dari keluarga Murong, menyalahgunakan kekuasaan keluarga yang besar di luar sana, memeras rakyat kecil dengan bunga pinjaman yang tinggi, dan membawa pergi para gadis secara paksa. Benarkah itu semua? Cui, jangan sembarangan memfitnah di sini. Lalu kamu, keluarga Ouyang, tidak pernah mendisiplinkan murid-muridmu? Dimanapun kalian berada, kalian membuat rakyat Sengara bukan main? Apakah ada hal seperti itu? Zhou Qingshan, murid di klan saya. Semuanya adalah orang baik-baik, beraninya kamu memfitnah mereka seperti itu. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu pasti hanya ingin membersihkan nama keluarga Zhou kalian dari kesalahan besar yang telah dilakukan. Saya tidak melakukannya. Saya bisa bersumpah demi langit bahwa saya tidak pernah menghinanya, hanya saja sejak dia menikah ke keluarga Zhou. Saya memberinya sedikit pelajaran. Memberi pelajaran? Kamu membuat keluarga Lin tiada, membuatku harus menumpang di rumah orang lain, dan kamu menyebut ini memberi pelajaran, kata-kata ini. Apa kamu berani ikut dengan Kukfil, leluhur keluarga Lin, dan di hadapan para leluhur keluarga Lin mengucapkannya, sekali lagi? Apa yang perlu aku takuti? Wanru, sebelumnya keluarga Zhou sebenarnya hanya ingin kamu memahami aturan keluarga saja. Tolong lihatlah kebaikan kami yang telah merawatmu selama bertahun-tahun ini. Maafkanlah kami. Memaafkan? Kalian menghabisi seluruh anggota keluarga Lin saya. Kecuali, kalian keluarga Zhou semua sudah tiada. Jika tidak akan pernah ada hari di mana aku memaafkan kalian. Jangan pura-pura baik. Kambingnya sudah mati, baru mau memperbaiki pagarnya. Menurutku, Tirubah tua Zhou Qingshan ini dan Murong Fu tidaklah tulus meminta maaf padamu. Jangan sampai kamu memaafkan mereka. Kalau memang kamu berpikir begitu, bagaimana jika kamu beri aku saran untuk melampiaskan rasa benci di hatiku ini? Jika demikian, sekarang juga aku akan menghabisi mereka untukmu. Aku hanya memohon agar kamu melepaskan keluarga Ouyang milikku. Ouyang Zi, dasar pak tua tidak tahu malu. Atas dasar apa kamu bilang kalau aku tidak tulus meminta maaf? Menurutku justru kamulah yang punya niat terselubung. Melihat keadaanmu sekarang, tak lebih dari sekadar budak Lin Wanru, apa kamu sungguh mengira kalau keluarga Zhou kami sudah tidak berdaya? Apa kamu pikir aku Murong Fu adalah orang bodoh? Kamu bicara seperti itu, agar aku dan saudara Ouyang saling menghancurkan satu sama lain, sehingga kalian bisa mengambil kesempatan untuk kabur, rencana yang sangat licik. Apa maksudmu dengan rencanaku dari keluarga Zhou? Awalnya kalian hari ini bermaksud untuk membantu kami, tapi sekarang malah mengkhianati kami. Apa kau pikir aku akan membiarkan kalian begitu saja? Sebenarnya orang yang sedang dalam bahaya sekarang adalah kalian sendiri, kami dan Wanru. Bagaimanapun juga pernah menjadi satu keluarga, Wanru pada dasarnya berhati baik, mustahil baginya terhadap kami untuk benar-benar berbuat kejam. Kalian sama sekali tidak minta maaf dengan tulus. Kalian ini hanya terus-menerus menghindari tanggung jawab. Siapa yang bilang kalau aku, Murong Fu, tidak meminta maaf dengan sepenuh hati? Sekarang akan kutunjukkan pada kalian, apakah aku tulus atau tidak. Aku, Murong Fu, bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaanku untuk menunjukkan ketulusanku. Relasi yang kumiliki, keluarga Ouyang, dan seluruh harta milikku, siap untuk dipergunakan oleh Wanru dan Guru Mo. Wanru, kami dari keluarga Zhou. Memang tidak seberapa jika dibandingkan keluarga Murong dan keluarga Ouyang yang sangat kaya raya. Tapi kami juga bersedia menunjukkan ketulusan yang terbesar, yaitu dengan menyerahkan wanita ini untuk engkau tangani sesukamu. Dasar kau pak tua bangka. Apa kau sudah gila? Keluarga kalian dari keluarga Zhou yang mencelakai keluarga Lin, apa hubungannya denganku? Mendorongku keluar sebagai kambing hitam, benar-benar tidak masuk akal. Jika bukan karena wanita ini yang menggodaku, mana mungkin aku menceraikan Wanru? Semua ini adalah kesalahanmu. Itu benar. Kaulah yang menghasut kami untuk mengusir Wanru dari rumah. Kau juga telah merampas semua harta bawaannya. Bagus sekali. Ternyata, orang-orang keluarga Zhou itu orang macam ini. Andai aku tahu dari dulu, aku tidak akan pernah mau menikah ke keluarga ini. Kalian dari keluarga Zhou hanyalah sekelompok orang hina. Saat ada masalah, hanya bisa menumbalkan wanita untuk menanggungnya. Sejak saat kamu menghasut mereka untuk mengusirku dari rumah, sejak detik itu pula,
Kamu seharusnya sudah tahu orang seperti apa mereka sebenarnya. Kamu sendiri yang terjun ke dalam masalah ini. Jadi siapa yang mau kamu salahkan? Segala penderitaan yang aku alami, semuanya disebabkan oleh perbuatan kalian bersama. Jangan harap ada satupun dari kalian yang bisa lari. Benar sekali. Setelah kamu memutuskan untuk menghancurkan keluarga orang lain dan merampas mas kawin mereka, jangan merasa diri kamu yang paling tersiksa. Setuju. Aku Murongfu dan Ouyangzi, hari ini akan menghabisi kalian semuanya tanpa sisa, demi membalas dendam untuk Wanru. Tunggu, selain komplotan sampah dari keluarga Zhou ini, kalian berdua boleh pergi sekarang. Sisanya biar aku yang menyelesaikannya sendiri. Tunggu sebentar. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Jika kelak aku dapati, kalian berdua menggunakan kedok sekte ternama, tapi justru melakukan perbuatan keji, aku pasti akan kembali ke Lingzhou untuk langsung memberi hukuman mati pada kalian, demi mengembalikan kedamaian di Lingzhou. Baik. Perkataan Tuan Gurumo pasti akan kami ingat. Kami akan mengingatnya. Celaka? Jika mereka benar-benar pergi, dan kita jatuh ke tangan Lin Wanru, maka tamatlah riwayat kita. Saudara Ouyang, kalian tidak boleh pergi dulu. Lin Wanru membakar kediaman keluarga Zhou kami. Dia ingin kami tewas terbakar. Jika kalian pergi, mereka pasti akan menghabisi kami. Benar, kita semua adalah sesama warga. Kalian tidak mungkin tega membiarkan kami mati begitu saja. Kamu sudah membohongi semua orang, meskipun kamu tiada. Itu adalah hukuman yang setimpal. Seharusnya kamu berpikir dari awal sebelum semua ini terjadi. Kesalahan yang kamu buat, maka kamu sendirilah yang harus menebusnya. Saudara Ouyang. Ji, pergilah dan mohon ampun pada Jenderal Lin di alam sana. Orang-orang ini hanya memikirkan diri sendiri saat bencana melanda. Mereka benar atasan oportunis. Tidak bisa diandalkan sama sekali. Sepertinya kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Guru, sebelumnya saat aku bilang ingin menuntut balas, Anda selalu menghalangiku. Sekarang, apakah Anda masih ingin aku mengampuni orang-orang ini? Dulu, aku memang tidak terlalu bisa mengerti, tapi sekarang, aku sudah paham semuanya. Wanru, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Sudah waktunya membiarkan orang-orang dari keluarga Zhou, untuk segala kesalahan mereka, menerima balasannya. Guru Mo, hal yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Kami juga sudah menyadari kesalahan kami. Aku mohon, bujuklah Wanru. Iya, kamu tidak boleh membiarkan Wanru bertindak seenaknya. Kamu juga tidak mau melihat muridmu menjadi seorang wanita yang kejam, kan? Sekarang baru tahu cara memohon ampun, sudah terlambat. Dulu, saat kalian melenyapkan keluarga Lin milikku, kalian tidak ragu sedikit pun. Kenapa? Sekarang atas dasar apa aku harus mengampuni kalian? Tapi bukankah sebelumnya kamu sudah datang ke keluarga Zhou untuk membalas dendam? Wanru, demi hubungan kita pernah sebagai suami istri, ampunilah kami. Kami bisa selamat dari api itu membuktikan bahwa langit tidak ingin kamu berbuat keji. Kamu justru mengingatkanku. Sebelumnya kalian sangat beruntung. Ternyata api itu tidak menghabisi kalian. Kalau begitu, aku akan bermain-main sebentar dengan kalian. Wanru, apa yang ingin kamu lakukan? Semuanya jangan bergerak. Sekarang, mari kita mainkan sebuah permainan kecil untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir sebagai orang yang beruntung. Keluarga-keluarga Zhou memiliki nilai-nilai yang buruk, dan sebagian besar alasannya adalah karena Anda tidak mendidiknya dengan baik. Penderitaan yang aku, keluarga Lin, rasakan selama ini juga disebabkan oleh Anda. Jadi hari ini, semuanya dimulai dari Anda dulu. Lin Wanru, aku pernah menjadi ayah mertuamu. Kamu tidak boleh sekejam ini kepadaku. Jangan banyak bicara. Anda sendiri tidak mendidik putra Anda dengan benar, sehingga aku sangat menderita di keluarga Zhou. Terlebih lagi, hanya demi keuntungan kecil, Anda mengkhianati keluarga Lin milikku hingga membuat mereka secara tragis tiada di medan perang. Hanya karena hal itu, aku tidak mungkin bisa memaafkanmu. Sungguh sampah, sampai mengompol karena ketakutan. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana ayahku dahulu bisa berteman baik dengan orang sepertimu? Lin Wanru, aku tidak tiada. Aku berhasil bertahan hidup dari serangan anak buahmu. Itu tandanya aku orang yang beruntung. Sekarang kamu bisa membiarkanku pergi, kan? Orang beruntung, katamu? Itu karena kemampuan memanahku sangat akurat, dan sengaja membiarkanmu tetap hidup. Semua orang di sini boleh saja merasa beruntung, tapi kau si penjahat utama tidak boleh. Dasar kau brengsek. Kamu melanggar janjimu. Orang sepertimu tewas di tanganku, hanya akan mengotori tanganku saja. Lagi pula, aku juga tidak ingin menyentuh darahmu. Katakan padaku, jika membiarkan orang-orang keluarga Zhou, kalian yang menghabisimu. Bukankah itu akan jadi jauh lebih menarik?
Pilihannya, habisi Zhou Qingshan, dan aku akan memberimu jalan keluar. Bagaimana bisa seperti ini? Dia adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang sangat keji ini? Dasar wanita kejam. Kamu berani menghasut seorang wanita untuk menghabisi suaminya sendiri. Kamu benar-benar sangat jahat dan sama sekali tidak punya etika. Etika? Omong kosong apa yang kamu bicarakan soal etika kepadaku. Sampai detik ini, kamu masih saja bicara soal etika? Biar ku beritahu ya, dalam kamus hidup Lin Wanru, tidak ada yang namanya etika. Sekarang juga buatlah perhitungan dengan Zhou Qingshan. Wanru, aku benar-benar tidak berani melakukannya. Ini sungguh melanggar kodrat alam. Jika aku menghabisi suamiku sendiri, dunia akan mengutuk dan menghujatku sampai mati. Lin Wanru, Anda memaksa ibu saya untuk membuat ayah saya tiada. Apa sebenarnya niat busuk Anda? Anda wanita berhati kejam, Anda akan menerima karmanya. Benar, Wanru. Menurutku, sebaiknya batalkan saja. Aku benar-benar tidak sanggup melakukannya. Jika kamu tidak sanggup, maka aku akan menghabisimu. Apa kamu mau aku memberi Zhou Qingshan kesempatan? Coba tebak. Apa dia sanggup melakukannya? Dia yang hidup atau kamu yang hidup? Kamu hanya bisa pilih satu. Terlebih lagi, Zhou Qingshan punya wanita simpanan di luar, dia juga tidak memperlakukanmu dengan baik. Untuk apa mempertahankannya? Zhou Qingshan, jangan pernah salahkan aku. Apa yang dikatakan Wanru ada benarnya? Jika kamu harus menghabisiku terlebih dahulu, mungkin kamu sudah melakukannya sejak lama. Aku sudah bersabar menghadapi kamu seumur hidupku. Kali ini, anggap saja ini sebagai kebaikanmu padaku. Lihatlah, bukankah ini bagus? Kepergiannya ditukar dengan nyawamu, sungguh sangat sepadan. Wanru, aku sudah melakukan apa yang kamu katakan? Bisakah kamu membiarkan aku pergi sekarang? Kamu sudah menyelesaikan tugasmu. Aku akan membiarkanmu tetap hidup. Kamu beraninya membohongiku? Wanru, aku sudah menyelesaikan apa yang kamu tugaskan padaku. Lagi pula aku ini hanya wanita tua. Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan menjadi ancaman bagimu. Lagi pula kita ini mertua dan menantu. Kita sudah lama bersama. Lepaskanlah aku kali ini. Hubungan mertua dan menantu? Maksudmu, malam-malam saat aku sering kamu hukum, untuk berlutut di aula leluhur, sampai lututku terluka? Atau, saat kamu menghukumku menyalin aturan keluarga, hingga pergelangan tanganku sakit? Tapi, kamu sudah berjanji akan membiarkanku tetap hidup. Kamu sekarang tidak boleh menarik kembali ucapanmu? Aku memang pernah bilang akan membiarkanmu tetap hidup. Oleh karena itu, aku akan membiarkan putra kesayanganmu, Zhou Huan, untuk menghabisimu. Selama dia luluh, kamu akan bisa bertahan hidup. Bagaimana? Bukankah ini memberimu jalan keluar? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu gila ini? Lin Wanru, kamu memaksaku untuk menanggung dosa mencelakai ibuku sendiri? Aku tidak setuju. Lin Wanru, kamu bersikeras ingin menyudutkan kami. Keluarga Zhou ke dalam jalan buntu, membiarkan semua orang di keluarga Zhou tidak bisa tenang meski sudah tiada. Tenang? Lalu bagaimana orang-orang di keluarga Lin bisa tenang? Guru Mo, Anda adalah guru dari Lin Wanru? Tolong bantu kami membujuk Lin Wanru. Kami pasti akan bertobat dan berubah. Selama dia melepaskan kami, di sisa hidup ini kami bersedia menebus dosa dengan cara apapun. Benar sekali. Guru Mo, mohon bujuklah dia. Aku benar-benar tidak ingin menanggung dosa karena menghabisi ibuku sendiri. Kejahatan besar yang kalian lakukan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mudah melepaskan kalian. Hari ini, tidak peduli siapapun yang kalian mohon tidak akan berguna. Kecuali kalian bisa membuat seluruh prajurit keluarga Lin dari medan perang kembali semuanya tanpa kurang satu orang pun. Ini juga merupakan utang dosa kalian. Keluarga Zhou sendiri memohon padaku tidak akan berguna. Semua ada balasannya. Keluarga Lin telah tiada karena kalian. Pada akhirnya kalian pun harus bertanggung jawab atas kesalahan dan membayar utang kalian. Zhou Huan, apa kau benar-benar tidak ingin selamat? Asalkan kau menghabisi wanita tua ini, kau akan bisa tetap hidup. Apa kau benar-benar ingin mengakhiri hidupmu? Aku tidak tahu. Jangan bicara lagi. Aku tidak tahu. Wayan, aku ini adalah ibu kandungmu sendiri. Jika kau menghabisiku,
Meskipun kau bisa tetap hidup, sisa hidupmu akan selalu dicela oleh orang-orang selamanya. Aku masih begitu muda. Jika tiada, maka segalanya akan musnah. Sedangkan kamu sudah hidup begitu lama, berikan saja nyawamu padaku, bukankah itu adil? Zhou Huan, kamu benar-benar sudah gila? Apakah kamu masih punya hati nurani? Ibu, Sekarang giliranmu. tidak. Jangan. Aku tidak akan menghabisi siapapun. Seumur hidupku aku tidak pernah berbuat jahat, aku tidak akan melakukannya. Kamu bilang tidak pernah berbuat jahat. Lalu coba jelaskan padaku, mengenai orang-orang keluarga Linku, siapa yang membuat mereka binasa tanpa sisa? Dalam hidup ini, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Kakak ipar Anda sudah lama menikah di keluarga-keluarga Zhou. Saya juga pernah berbuat baik kepada Anda. Bukan? Berbuat baik padaku? Oh, biar kupikirkan. Sepertinya memang tidak pernah ada. Bukan begitu? Apakah kamu sudah lupa? Tahun itu, saat aku pergi berpiknik dengan teman-teman, bukankah aku membawakanmu sebuah gelang? Maksudmu gelang itu? Yang kamu ambil dari tangan orang yang sudah tiada? Untuk mengutukku? Selama bertahun-tahun kamu perlakukan seperti pelayan yang disuruh-suruh sesuka hati. Inikah caramu membalas budiku? Lin Wanru, kamu memang sama sekali tidak berniat memberikan kesempatan kepada keluarga Zhou kami. Kamu hanya ingin melihat keluarga-keluarga Zhou kami saling menghancurkan, bukan? Ternyata yang paling cerdik di keluarga Zhou adalah kamu. Kakak, kita tidak boleh dikendalikan oleh wanita ini. Mari kita bekerja sama untuk menghabisinya demi membalaskan dendam orang tua kita. Mereka semua telah menerima hukuman yang setimpal. Sekarang giliranmu, Wanru. Wanru, di antara kita berdua, sebenarnya tidak ada dendam yang begitu besar. Ini semua hanyalah perselisihan antar sesama wanita saja. Lagi pula sekarang Zhou Huan sudah tiada, di antara kita. Tidak ada dendam lagi. Cuma gara-gara seorang pria, aku, Lin Wanru, tidak peduli. Tapi, kamu dan Zhou Huan bekerja sama untuk menjebakku, seolah aku berselingkuh dengan pelayan. Hal ini, apakah kamu sudah melupakannya? Masalah itu kan sudah berlalu begitu lama. Lagi pula, saat itu kamu bilang, tidak mau menikah dengan Zhou Huan. Aku juga sebenarnya hanya ingin membantumu meninggalkan Zhou Huan loh. Kamu benar-benar tak tahu malu ya. Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu. Coba lihat apa yang kamu pakai sekarang. Lalu, ingatlah, harta yang sering kamu hamburkan itu, mana ada satupun barang yang tidak berasal dari mas kawinku. Awalnya kamu menjebak kehormatanku, lalu kamu merampas mas kawinku. Menurutmu, apakah aku akan memaafkanmu? Aku hanya ingin bertahan hidup saja, karena kamu sangat keras kepala. Maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Kalian bersikeras, ingin menjatuhkanku? Kalau begitu, kalian berdua ikutlah tiada bersamaku. Kamu pikir aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat mereka hidup kembali? Itu hanya menggunakan kendali obat-obatan untuk mengubah mereka menjadi sesuatu yang mirip seperti Zodi saja. Benar. Tapi bagaimana kamu bisa tahu? Tapi itu tidak masalah, sampah keluarga Zhou ini. Sekarang sudah tidak punya perasaan lagi seperti mayat hidup. Mereka hanya akan menyerang dengan membabi buta. Meskipun hari ini Mo Zixuan ada di sampingmu, kalian berdua tidak akan bisa selamat. Kalau begitu kamu meremehkanku. Murid Mo Zixuan, trik kecil semacam ini, bahkan tidak perlu membuatku turun tangan, bahkan kesempatan untuk melukai Wanru pun tidak ada. Lin Wanru, kekuatanmu sudah menjadi begitu sangat menakutkan. Padahal sebelumnya kamu hanyalah seorang wanita rumah tangga biasa. Hanya dalam 2 tahun, kamu sudah membuat kemajuan yang begitu pesat. Wanru memang memiliki bakat bela diri yang sangat hebat, tapi dia berada di sisi keluarga Zhou, hanya untuk melayani keluarga Zhou. Siapa sangka? Malah berakhir dengan nasib menyedihkan seperti ini. Wanita bodoh sepertimu, aku akan menghabisimu, tapi aku takut itu akan mengotori tanganku.
Guru. Aku mohon maafkanlah aku. Aku tidak sengaja tidak mengenalimu. Awalnya, aku memang benar-benar tidak mengenalimu. Aku mohon, jadilah orang bijak yang memaafkan orang rendahan sepertiku. Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Minum ini. Guru, aku berjanji akan berubah total. Berikan aku kesempatan. Aku masih belum ingin tiada. Guru, Jangan banyak bicara. Kamu tahu apa isinya? Jika meminumnya, kamu tidak akan langsung tiada. Minum. Jianing, maafkan aku. Ini bukan keinginanku. Tapi aku tahu, sebentar lagi aku akan hilang kendali dan mungkin akan menyerangmu. Aku harap kamu bisa membawa anak kita dan terus hidup selamanya. Cepat lari. Ibu, Zichen, kenapa kamu ada di sini? Ibu, setelah aku pulang, aku melihat rumah kita sudah habis terbakar. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk mencarimu. Ibu, Chandler sangat takut. Zhou Zichen adalah anak kandung yang sudah Lin Wanru kandung selama 10 bulan hingga akhirnya dilahirkan. Sekarang Zhou Zichen ada di tanganku, lalu berikanku kehidupan bersama kepada Zhou Zichen. Masih perlukah? Aku takut, tidak bisa bertahan hidup. Zichen, jangan takut. Apa kamu lapar? Ibu akan masakkan makanan untukmu. Chandler sudah 2 hari tidak makan. Chandler lapar sekali. Baik, tunggulah di sini. Zichen, ini bubur yang ibu buatkan untukmu. Cepat makan selagi hangat. Ya. Bukankah Lin Wanru itu sombong? Saat Zhou Zichen memakanku kehidupan bersama ini, aku dan Zhou Zichen pun akan benar-benar terikat selamanya. Bahkan seekor harimau yang kejam pun takkan melukai anaknya sendiri. Aku ingin lihat, apakah Lin Wanru akan tega membiarkan putranya sendiri tiada. Jianing, ini adalah penelitian terbaruku. Asalkan 2 orang mengonsumsi gu induk dan anak secara bersamaan, maka hidup dan mati mereka akan saling terikat. Tang Jianing, aku sudah tahu kamu akan kembali ke sini. Sekarang sudah tidak ada siapapun yang bisa membantumu. Mari kita lihat kemana lagi kamu bisa kabur. Lari? Aku tidak pernah berpikir untuk lari. Aku di sini, justru menunggumu datang mencariku. Menungguku, sepertinya kamu sudah bersiap untuk menghadapi akhir hidupmu. Lin Wanru, lihatlah perutku. Di dalam perutku ini sedang tumbuh sebuah nyawa baru. Anakku bahkan belum sempat membuka mata untuk melihat dunia ini. Kamu juga seorang ibu, apakah kamu tidak merindukan anakmu sendiri? Aku tidak punya anak. Anakku sudah dididik oleh keluarga Zhou, sampai tidak tahu mana yang benar dan salah. Kami sudah lama memutus hubungan. Kamu bohong. Lihatlah Zhou Zichen baik-baik. Bisakah kamu melakukannya demi kebaikannya? Tang Jianing, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku menyarankanmu untuk tidak menguji kesabaranku. Lin Wanru, sejujurnya akan kukatakan padamu, aku dan putramu sudah meminum gu kehidupan bersama. Artinya, kita akan sehidup semati. Jika aku tiada hari ini, putramu juga tidak akan selamat. Tidakkah kamu mau mempertimbangkan nasib anakmu? Benar sekali, Wanru. Kamu lihat saja Zichen. Tidakkah kamu merasa kasihan padanya? Dia sudah membuatku sangat kecewa. Aku sudah lama tidak memiliki perasaan lagi padanya. Ibu, lihatlah aku. Oh, ini Chandler. Aku tidak punya putra sepertimu. Ibu, ayah sudah tiada. Ibu tidak boleh membuangku. Chandler sungguh tahu bahwa aku salah. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu sendiri tidak menghargainya. Sekarang sudah terlambat. Ibu, lihatlah. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Chandler merayakan hari ulang tahun ibu. Ini adalah lukisan yang kubuat. Lukisan kita berdua. Setelah kita berdua akan saling mengandalkan, Chandler akan cepat tumbuh besar untuk menjaga ibu. Apa arti dari semua yang kamu lakukan sekarang? Aku tidak bisa membiarkan Wanru menjadi orang yang tidak kenal budi dan menjadi mesin penghancur yang hanya haus dendam. Wanru, apa yang kamu lakukan? Anak ini berusaha keras melukis untukmu. Sampai saat ini, dia masih ingat hari ulang tahunmu. Berhentilah menyalahkannya. Lihatlah betapa bagus lukisan anak ini. Sepertinya Mo Zixuan ini sangat setia dan tulus. Lagi pula dia tidak ingin Lin Wanru menjadi orang yang tidak kenal ampun. Sepertinya Zhou Zichen tidak perlu tiada, maka aku pun pasti akan bertahan hidup. Sepertinya Mo Zixuan ini memang sosok yang setia dan berbudi, dan dia juga tidak ingin membuat Lin Wanru menjadi orang yang tak mengenal keluarganya sendiri. Sepertinya Zhou Zichen tidak perlu tiada, maka aku pun pasti akan bertahan hidup. Zichen,
Menurutmu, saat yang paling bahagia itu kapan? Tentu saja saat bersama ibu. Bukan berarti bersamamu aku tidak senang. Hanya saja setiap malam, aku selalu teringat saat ibu pergi. Aku sangat merindukannya. Kamu adalah putra kandungnya. Dia pasti akan kembali menemuimu. Benarkah? Lalu, kapan ibu akan kembali? Begini, kita sebelumnya telah membuat ibumu marah. Jadi agar amarahnya mereda, bagaimana jika Zichen, kamu menggambar saat yang paling indah menurutmu? Dengan begitu saat ibumu melihatnya, amarahnya pasti akan reda. Apa kamu pikir trik kecilmu ini bisa membuatku memaafkanmu? Aku beritahu kamu, ini sama sekali tidak ada gunanya. Kita sudah lama tidak punya hubungan apa-apa lagi. Ibu, channel suapi ibu makan kue ini. Ziken, selain menggambar, apa ada hadiah lain yang ingin kamu berikan pada ibumu? Aku ingat sekarang, dulu setiap hari, ibu selalu membuatkanku kue. Aku masih ingat bagaimana cara membuat kue yang ibu buatkan. Kalau begitu, lebih baik kita pergi ke dapur untuk membuatkan kue untuk ibumu. Saat ibumu datang nanti, kamu harus ingat untuk menyuapi ibumu sendiri. Iya. Ini kue yang dibuat channel sendiri berdasarkan resep dalam ingatan. Silakan ibu coba. Sekarang gantian. Channel yang menyuapi ibu makan kue. Tang Jianing, apapun yang kamu rencanakan, semuanya tidak ada gunanya. Aku tidak akan karena alasan apapun melepaskanmu. Zhao Zichen itu kan putra kandungmu. Tidakkah kamu ingin demi anakmu sendiri mempertimbangkan hal ini? Sekalipun dia anakku, dia tetaplah keturunan keluarga Zhou. Jadi sekarang aku dan dia sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Ibu, apakah kamu benar-benar sudah tidak menginginkan channel lagi? Lin Wanru, kalau aku sampai tiada, anakmu juga tidak akan selamat. Jika kamu ingin menghabisiku, maka biarkan anakmu ikut hancur bersamaku. Tang Jianing, apakah kamu pikir dengan cara ini bisa mengancamku? Aku katakan padamu itu percuma, sekarang juga aku akan menghabisimu. Lin Wanru, apakah kamu benar-benar setega itu? Ibu, berhentilah. Channel tidak mau pergi selamanya. Channel ingin tetap berada di sisi ibu. Wanru, berhentilah sekarang. Kapan balas dendam ini akan berakhir? Apalagi Chen Er masih anak-anak. Biarpun dia pernah berbuat salah, itu hanya karena kurangnya didikan dari keluarga Zhou. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Wanru, apa kamu sungguh mau menjadi begitu berhati dingin dan tidak berperasaan? Ibu, Ibu, kue apa ini? Harum sekali. Jika Chen Er suka memakannya, nanti ibu akan selalu membuatnya untukmu, ya? Iya, Channel paling suka kue buatan ibu. Syukurlah kalau kamu suka. Aku tidak akan melepaskannya. Dendam keluarga Linku akhirnya hampir terbalaskan. Aku tidak akan menyerah. Lin Wanru, hatimu sungguh sangat kejam. Guru, sekarang dendam besar ini sudah terbalaskan. Mari kita pergi. Wanru, kamu terlalu terobsesi. Cobalah berbalik dan lihat Ziken. Guru, aku tidak sanggup menghadapi kejadian yang mengakibatkan kehilangan anakku sendiri. Wanru, ini adalah pilihanmu sendiri. Kamu harus menghadapinya. Ziken, ibu minta maaf padamu. Di kehidupan ini, kita tidak bertemu di waktu yang tepat. Takdir kita terlalu singkat. Tenanglah dalam kepergianmu. Jika di kehidupan mendatang, kita masih berjodoh, mari kita menjadi ibu dan anak lagi. Guru, mengapa meski aku sudah mempelajari jalan tanpa belas kasih, hati ini masih terasa sangat sakit? Itu karena adanya cinta. Semua orang di dunia ini hanya yang memiliki hati yang bisa merasakan cinta, dan hanya karena cinta hati bisa terluka. Seni bela diri terhebat manapun di dunia ini tidak akan pernah bisa menandingi cinta tulus dari dalam hati seseorang. Ibu, jangan menangis. Channel masih di sini. Syukurlah Chen Er, kamu tidak meninggalkan ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku masuk tadi, aku menyadari racun yang ada pada Zichen adalah racun yang pernah aku teliti. Aku sudah memberikan penawarnya. Jadi tenanglah.